Chapter 701. Skema. Penyerang dengan jubah berkibar adalah Wang Tiangu. Wang Tiangu dengan tenang berkata, "Saudara Yun, tolong jangan terburu-buru. Saya hanya ingin mengkonfirmasi apakah rekan Dao Yun ingin menggunakan pilihan prioritasnya pada kotak giok ini dan melepaskan hak istimewa pada item lainnya." Pria tua berpakaian putih itu mendapatkan kembali ketenangannya, tetapi dia tetap memelototi Wang Tiangu. "Tentu saja, aku ingin melihat ke dalam dulu. Mengapa saya memilihnya jika itu tidak berguna?" Wang Tiangu memasang ekspresi tak kenal takut dan malah melirik 3 kotak batu giok di tempat tidur batu giok. Dia dengan tenang berkata, "Jika saya ingat dengan benar, kami sepakat bahwa kalian berdua akan memilih pertama dan kami akan membagi apa yang tersisa secara merata. Tetapi tidakkah rekan Daoi percaya bahwa akan ada cukup untuk membagi setelah kotak batu giok diambil? Apa yang direncanakan rekan Daoi? Silakan dan katakan. Apakah Anda berencana untuk mengingkari perjanjian kami?" Markis Nanlong maju beberapa langkah dan berdiri di samping lelaki tua itu. Dengan ekspresi jahat, dia menyapu pandangannya melewati 3 pembudidaya sekte roh hantu. Wang Tiangu tersenyum dan dengan tenang berkata, "Saya tidak berniat melanggar janji saya. Namun, ada terlalu sedikit harta di lantai 2 untuk diputuskan. Karena kotak giok tidak dapat dilihat dengan akal spiritual, mereka mungkin adalah barang yang paling berharga di dalam bangunan. Mungkin seni kultivasi Master Changkun yang mendalam atau bahkan rahasia lembah Devil Fall ada di dalamnya. Bahkan dalam keadaan seperti ini, kalian berdua rekan Taois ingin memahami nilainya sebelum memilih item. Bukankah ini berlebihan?" Pria tua berpakaian putih itu berlebihan? "Saya hanya ingat bahwa Anda rekan Daoi secara pribadi menyetujui kondisi pemilihan prioritas kami. Apa hubungannya dengan kita jika tidak ada cukup item di sini?" Wanita tua itu secara mengejutkan mendukung Wang Tiangu. Kata-kata itu tidak bisa diucapkan. Rekan Taois diizinkan untuk memilih item pertama, tetapi mereka tidak dapat memeriksa apa yang ada di dalam kotak. Jika rekan Taois tidak yakin, mereka dapat memilih item lain. Misalnya, tempat tidur batu giok glasial ini adalah harta yang agak langka. Bagi para pembudidaya dengan seni budidaya Esyin, itu adalah harta yang sangat berharga. Setelah itu dikatakan, ekspresi Markis Nanlong menjadi suram. Dia tiba-tiba mengeluarkan tekanan besar yang memaksa Wang Tiangu dan wanita tua itu mundur selangkah. Pada tahap Naschensol, perbedaan kekuatan antara tahap awal dan pertengahan bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Markis Nanlong menyipitkan matanya dan menyapu pandangannya melewati sisa pesta dengan mata sedingin ujung pedang. Jika ada orang yang percaya kata-kata rekan Daoi Wang masuk akal, melangkah maju. Agar saudara Wang bertindak begitu berani, dia seharusnya lebih dari sekadar Nyonya Tai yang mendukungnya. Setelah hening sejenak, pembudidaya Tan dengan tenang berkata, "Markis Nanlong, tidak perlu marah. Kata-kata saudara Wang bukan tanpa alasan. Rekan Taois tidak bisa begitu saja meninggalkan kami dengan sisa-sisa." Adapun pembudidaya berwajah tegas, dia tanpa sadar mengerutkan kening dan ragu-ragu berdiri di belakang Wang Tiangu seolah melupakan hubungan mereka yang tidak bersahabat. Tiba-tiba, selain Han Li, kedua pihak berdiri dalam konfrontasi. Ekspresi Markis Nanlong dan lelaki tua berpakaian putih itu sangat berubah. Markis Nanlong langsung mendapatkan kembali ketenangannya dan bertanya, "Sepertinya kamu telah membentuk grup sebelumnya. Kapan Anda memutuskan ini? Anda seharusnya tidak memiliki kesempatan dalam perjalanan ke sini." Wang Tiangu dengan acuh tak acuh berkata, "Tidak mungkin membentuk grup sekaligus. Rekan Taois ini dan saya mengadakan pertemuan kecil sebelum kami pergi. Kami berbicara tentang beberapa rencana pelestarian diri serta keadaan yang tidak terduga. Ini adalah salah satu situasi yang kami antisipasi. Kami sekarang tidak punya pilihan selain melawan rekan Daoi Nanlong dan Yun." Ekspresi Markis Nanlong menjadi dingin. Tatapannya segera mendarat di Han Li dan dia dengan serius bertanya, "Rekan Taois Han, apa yang akan kamu lakukan?" Sampai saat ini,
dua pembudidaya Naschen Sol tengah berdiri dalam konfrontasi melawan 4 pembudidaya Naschen Sol awal dan 2 pembudidaya formasi inti akhir. Dari keseimbangan kekuatan, Han Li yang belum memihak telah menjadi titik penting konflik. Han Li tidak langsung memilih. Dia hanya menoleh dan dengan tenang melihat ke pesta Wang Tiangu, mencoba membaca ekspresi mereka sebaik mungkin. Wang Tiangu tidak hanya menatap Han Li dengan ekspresi tenang, tetapi dia juga dengan tenang tersenyum, tidak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran. Di sisinya, Wang Chan tampak bersemangat dan Yan Ruyan tampak bingung. Mereka tampaknya tidak tahu bahwa Wang Tiangu dan yang lainnya telah membentuk aliansi sebelumnya. Lady Tai dan pembudidaya berwajah tegas tidak mengungkapkan alarm sedikit pun. Mereka hanya melirik Han Li dengan tatapan tanpa emosi. Jantung Han Li berdebar kencang. Dia merasa ada sesuatu yang salah dan dia menjadi sangat waspada. Dia dengan santai mengambil beberapa langkah menjauh dari salah satu pihak dan tersenyum. Saya tidak punya pendapat. Terlepas dari apapun hasil yang diputuskan oleh rekan Dao Wang atau saudara Nanlong, saya tidak akan menentangnya. Markis Nanlong tidak terkejut dengan kata-kata Han Li. Han Li selalu menunjukkan sikap netral. Pertanyaannya hanyalah memverifikasi apa yang sudah dicurigai Markis. Ekspresi Markis Nanlong santai dan dia mengangguk ke Han Li. Tatapannya kemudian berbalik ke arah Wang Tiangu dan dia dengan dingin tersenyum seolah akan berbicara. Tetapi pada saat itu, lelaki tua berpakaian putih itu tiba-tiba maju selangkah dan dengan dingin berkata, "Kakak Nanlong, untuk alasan apa kamu berbicara dengan mereka? Apakah orang-orang ini benar-benar percaya bahwa mereka akan dapat membuat kita sukses dengan bergandengan tangan?" Berhayal. Setelah ini dikatakan, dia membuka mulutnya dan meludahkan harta sihir putih yang bersinar. "Rekan Taois Yun, tunggu. Aku adalah kamu." Markis Nanlong mengerutkan kening dan berpikir untuk menghentikan tindakan gegabah lelaki tua itu karena perubahan kemenangan mereka tidak sepenuhnya pasti. Mereka tidak menyangka bahwa lelaki tua itu akan tiba-tiba memerintahkan roda perak untuk terbang ke arahnya. Sebuah peng teredam terdengar keluar. Di bawah tatapan tidak percaya Markis Nanlong, roda perak merobek cahaya keemasan yang melindungi tubuhnya dan langsung mengenai dadanya. Tidak hanya dia dipaksa untuk mundur beberapa langkah, tetapi ada juga depresi yang tertinggal di dadanya. Markis Nanlong menanggapi dengan alarm marah. Dia melemparkan lengan bajunya dan menembakkan pedang emas kecil dari telapak tangannya ke arah lelaki tua itu. Tetapi pada saat itu, lelaki tua itu kabur dan muncul di sisi Wang Tiangu. Dia telah mengangkat tangannya dan memerintahkan roda perak untuk memblokir pedang emas. Dia kemudian dengan dingin melirik dada Markis Nanlong. Di bawah jubahnya yang robek, ada lapisan pelindung kain biru yang bersinar. Meskipun mengalami depresi yang dalam, itu masih utuh. Ekspresi lelaki tua itu berkedip dan dia tanpa ekspresi bergumam, "Azure Rhino Armor." Seperti yang diharapkan, Anda memakainya di tangan. Pipi Markis Nanlong mulai tampak merah tua dan dia mengelus dadanya, menatap lelaki tua itu saat dia dengan marah berbicara, "Bagus, sangat bagus. Saya tidak berharap Anda telah dibeli oleh mereka." Meskipun pandangan mereka terhalang oleh cahaya yang menyilaukan, semua bisa melihat bahwa dia terluka parah. Orang tua itu mengabaikan Markis Nanlong seolah-olah dia orang asing dan berkata, "Rekan Taois, berhati-hatilah. Jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Dengan kultivasinya, kami akan menarik banyak masalah." Kultivator berwajah tegas dengan sinis tersenyum, "Tenang. Kami memiliki begitu banyak orang di pihak kami, dan dia terluka parah. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri." Dia kemudian meludahkan pedang terbang putih berkabut dari mulutnya. Pada saat itu, Wang Tiangu menoleh ke Han Li dan dengan ramah berkata, "Rekan Taois Han, jika Anda membantu kami menanganinya, Anda akan menerima sebagian dari hartanya." Bagaimana? Dia berbicara dengan tulus seolah mengabaikan permusuhan masa lalu yang dialami Han Li dan Wang Chan. "Tolong kamu,
Adegan sebelumnya datang sebagai kejutan besar bagi Han Li dan ekspresinya sangat berubah. Matanya kemudian beralih ke tangga. Begitu lelaki tua itu menyerang Markis Nanlong, wanita tua itu diam-diam menjaga tangga. Jika tidak, Han Li pasti sudah melarikan diri. Karena dinding paviliun berkelap-kelip dengan cahaya putih, jelas bahwa itu berada di bawah pengaruh beberapa batasan yang kuat dan tidak akan mampu ditembus. Han Li tidak percaya proposal Wang Tiangu untuk mengelompokkan bersama. Tentunya Han Li akan menjadi yang berikutnya setelah Markis Nanlong tersingkir. Mereka akan memperpanjang tawaran kepada Han Li untuk bergandengan tangan sebelumnya jika ini tidak terjadi. Dia memperhitungkan bahwa sejak awal, Han Li telah diputuskan untuk mati bersama Markis Nanlong. Dengan pemikiran itu, ekspresi Han Li tetap tenang saat dia mencoba untuk setuju dengan mereka untuk saat ini. Namun, Markis Nanlong mengejek dan berkata, "Rekan Taois Han, Anda tidak dapat dengan jujur mempercayai trik yang begitu dangkal. Meskipun saya tidak tahu metode apa yang digunakan rekan Dao Wang untuk memikat banyak dari mereka, termasuk teman baik saya selama 100 tahun, ada harapan untuk bertahan hidup jika kita bergandengan tangan. Tetapi jika kita membiarkan mereka berurusan dengan kita secara terpisah, kita pasti akan menemui ajal kita." Chapter 702. Menyebarkan kemalangan. Saat Markis Nanlong berbicara, dia menyapukan tangannya melewati dadanya. Dalam denyut cahaya putih lembut, depresi di armor dipulihkan kembali normal. Wang Tiangu dan yang lainnya terkejut, tetapi lelaki tua berpakaian putih itu dengan tenang menjelaskan, "Tidak perlu khawatir. Dia hanya menggunakan teknik rahasia untuk sementara menekan luka-lukanya. Masih ada kerusakan abadi, tapi dia akan merepotkan bersama dengan anak muda Han itu. Mintalah seseorang menjeratnya untuk saat ini. Bunuh Markis Nanlong dulu." Begitu lelaki tua itu selesai, dia tanpa tergesa-gesa mengarahkan roda perak di depannya. Harta karun sihir segera berubah menjadi garis perak di atas kepalanya. Kabut cahaya putih menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia tampak tidak jelas. Mengetahui bahwa Markis Nanlong menyimpan dendam mendalam terhadapnya, dia tidak akan menahan sedikit pun. Wang Tiangu mengerutkan kening dan merasa bahwa ini masuk akal. Dia menoleh ke pembudidaya berwajah tegas dan berkata, "Saudara Long, berurusan dengan anak muda itu sebentar. Anda tidak perlu berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. Biarkan saja dia sibuk. Setelah kita berurusan dengan Markis Nanlong, kita akan membunuhnya bersama-sama." Wang Tiangu dengan dingin memelototi Han Li dan tidak lagi menahan niat membunuhnya. Tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya hitam setinggi 1 meter, benar-benar menyelimutinya dalam kegelapan. Ketika wanita tua dan pembudidaya coklat melihat ini, mereka masing-masing meludahkan alat ajaib mereka untuk persiapan. Kultivator berwajah keras itu terkekeh dan diam-diam mengeluarkan tongkat giok putih susu dari lengan bajunya. Dia kemudian mengambil beberapa langkah ke depan dan secara misterius tersenyum pada Han Li, "Tidak masalah. Saya akan berurusan dengan rekan Daoi Han." Dari sudut pandangnya, menahan seorang kultivator yang baru saja memasuki tahap Naschen Soul adalah urusan sepele. Itu jauh lebih aman daripada mencoba menghadapi seorang pembudidaya baru lahir tengah. Han Li menatap pembudidaya berwajah tegas dan tetap diam sepenuhnya. Tetapi ketika dia melihat bahwa wanita tua itu telah meninggalkan tangga, jantungnya mulai berdebar kencang. Dia dengan erat meraih harta kuno yang tersembunyi di lengan bajunya. Pada saat itu, Markis Nanlong menyapu lengan bajunya dan mengirimkan kabut emas, menyapu 3 kotak batu giok di tempat tidur ke dalam genggamannya. "Ambil." Markis Nanlong melemparkan salah satu kotak giok ke Han Li tanpa ragu-ragu. Tindakan ini sangat tidak terduga dan tidak ada yang berusaha untuk memblokirnya. Han Li dengan mudah menangkap kotak giok dengan sedikit kebingungan di wajahnya. Dengan tangan di belakang, Markis Nanlong menjelaskan, "Karena rekan Daoi tidak mengikuti tindakan buruk mereka, saya akan memberikan kotak giok ini kepada Anda."
Jika kotak itu benar-benar berisi rahasia lembah Devil Fall dan rekan Daoi bisa keluar hidup-hidup, itu bisa dianggap sebagai kesempatan yang ditakdirkan. Ketika yang lain mendengar ini, ekspresi mereka sangat berubah. Hanli melirik kotak giok di tangannya dan menjilat bibirnya. Dia dalam hati merasakan keinginan untuk tertawa terbahak-bahak, tetapi dia berhasil mempertahankan ketenangannya dengan kekuatan keinginannya yang luar biasa. Barang yang ingin diperoleh semua pembudidaya saat ini telah jatuh tepat ke tangannya. Dia menganggapnya lucu. Tentu saja, Markis Nanlong tidak melakukan ini karena kebaikan. Karena pihak lain bertekad untuk mendapatkan kotak giok, dia memberikan kotak giok kepada Hanli untuk mengalihkan perhatian mereka dan menciptakan peluang bagi dirinya untuk melarikan diri. Markis Nanlong adalah karakter yang cukup tegas dan tangguh untuk meninggalkan harta yang sudah dimilikinya. Tapi begitu Hanli menyadari bahwa harta karun ada di tangannya, dia tidak bisa menahan tawa dalam hati. Hanli membalik tangannya tanpa berpikir dan meletakkannya di kantong penyimpanan. Ekspresi Wang Tiangu menjadi cemberut dan dia dengan tegas memerintahkan, "Chaner, bantu rekan Taois Long dengan Ruyan. Jangan biarkan anak muda Han itu kesempatan untuk melarikan diri. Yang lain dan aku akan cukup untuk Markis." Dia tampak tenang dan alasannya tidak dibatalkan oleh keinginannya untuk kotak giok. Dia hanya mengirim yang terlemah di antara mereka untuk menjaga Hanli dan tidak mengindahkannya lagi. Ketika yang lain melihat ini, mereka menjadi tergoda, tetapi mereka semua tahu bahwa selama mereka bisa membunuh Markis Nanlong terlebih dahulu, Hanli sebaik mereka. "Ya, paman kedua, aku sudah memikirkannya." Mata Wang Chan mengungkapkan ekspresi jahat dan dia tersenyum sinis. Dia kemudian memberi isyarat kepada Yan Ruyan dan berjalan menuju Hanli. Ekspresi rumit berkedip di wajah Yan Ruyan sejenak dan dia diam-diam mengikutinya. Hanli dengan tenang melirik keduanya tanpa sedikit pun perubahan emosi. Hanli merasa itu agak menggelikan. Meskipun senjata sudah siap, pertempuran belum dimulai di sisi lain. Itu bukan karena sentimen yang tersisa, tetapi karena kehati-hatian. Dengan Markis Nanlong sekarang menjadi binatang yang terpojok, ada perubahan yang mungkin dia lakukan untuk menguatkan tekadnya dan memutuskan untuk membawa satu atau dua bersama mereka dalam kehancuran bersama. Dengan ketakutan akan serangan balik dari Midnas Chen Sol di ambang kematian, mereka masing-masing tidak mau menjadi yang pertama menyerang karena takut menerima serangan balik yang fatal. Selain itu, mereka tidak terburu-buru. Dengan luka Markis Nanlong yang semakin memburuk seiring berjalannya waktu, keuntungan ada pada mereka. Tapi yang membingungkan, Markis Nanlong berdiri tak bergerak di tempat seolah-olah dia tidak peduli dengan luka-lukanya. Namun, kulit merahnya hanya tumbuh lebih cerah, hampir menjadi warna yang sama dengan darah itu sendiri. Ini hanya menyebabkan Wang Tiangu dan yang lainnya tampak lebih ragu-ragu. Dalam ketakutan bahwa Markis akan menggunakan teknik rahasia untuk mengumpulkan seluruh kekuatannya, mereka masing-masing menatapnya dari kejauhan dengan tatapan dingin. Adapun pembudidaya berwajah tegas, dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang Hanli. Satu-satunya tujuannya adalah untuk mengikatnya. Sementara Wang Chan hanya memiliki keinginan untuk membunuh Hanli sesegera mungkin, dia tidak memiliki kultivasi untuk bertindak. Dengan demikian, seluruh bangunan sepenuhnya damai meskipun ada niat membunuh yang besar. Beberapa saat kemudian, Hanli memasang ekspresi termenung dan menghela nafas. Meskipun dia tidak keras, itu diperhatikan oleh semua orang yang hadir. Karena masing-masing eksentrik jiwa baru lahir di gedung itu cerdik dan licik, tidak satu pun dari mereka mengalihkan perhatian mereka ke Hanli selain dari pembudidaya berwajah tegas. Adapun Wang Chan, dia melengkungkan bibirnya dan mencibir. Dari sudut pandang mereka, Hanli hanya bisa mengambil tindakan setelah Markis Nanlong. Hanya dalam kasus itu dia bisa memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Tidak ada yang percaya bahwa Hanli akan mengambil tindakan setelah dia menghela nafas. Hanli dengan tenang mengangkat tangannya dan memperlihatkan benda hitam pekat di tangannya. Markis Nanlong menyipitkan matanya.
Bahkan sebelum dia bisa melihat apa itu, dia melemparkannya ke udara tanpa syarat. Itu berputar dalam lingkaran sebelum secara instan meluas ke ukuran 25 meter, membentuk apa yang tampak seperti dinding di antara kedua sisi konflik. Ketika pembudidaya berwajah keras dengan jelas melihat gunung yang gelap gulita, dia tidak tahu harta apa itu. Sementara dia terkejut, dia berhasil bereaksi dan menunjuk ke tongkat giok di depannya. Dalam sekejap, tongkat giok bersenandung keras dan bersinar terang dengan cahaya putih. Seekor harimau putih besar kemudian muncul dari pancaran. Meskipun harimau itu tampak tidak jelas, ia memamerkan taringnya yang ganas segera setelah muncul dan langsung menembakkan seberkas cahaya putih ke arah gunung hitam. Dengan gemuruh keras, cahaya putih langsung menelan sebagian besar gunung. Wang Chan juga bereaksi. Dia membentuk gerakan mantra dengan tangannya, menyelimuti tubuhnya dalam kabut merah. Pada saat yang sama, bau darah memenuhi udara. Adapun Yan Ruyan, dia juga membentuk gerakan mantra dan menyelimuti dirinya dalam kabut merah. Namun, dia mengeluarkan aroma aneh daripada aroma darah. Bau itu akan menyebabkan pikiran seseorang menjadi pusing dan kacau. Kultivator berwajah tegas merasa lega akan hal ini. Saat dia menginginkan harimau putih untuk mengeluarkan seberkas cahaya lain dengan tongkat gioknya, dia menamparkan kantong penyimpanannya dengan tangan yang lain, memanggil labu biru samar berukuran 1 inci ke tangannya. Tepat ketika dia akan menyebarkan labu, dia tiba-tiba mendengar guntur yang samar. Dalam alarmnya, dia membentuk mantra tangan tanpa ragu-ragu dan membentuk penghalang cahaya padat di sekelilingnya. Pada saat yang hampir bersamaan, kilatan petir perak muncul di sisinya, memperlihatkan Han Li dengan sayap perak muncul dari punggungnya. "Ah, kamu!" Kultivator berwajah tegas sangat terkejut, tetapi sebagai hasil dari pengalaman tempurnya yang kaya, dia buru-buru mengangkat labu di tangannya dan menembakkan sambaran petir biru yang menyilaukan. Dalam sekejap kilat biru ditembakkan, Han Li tidak menghindar. Sebaliknya, dia dengan kosong membuka mulutnya, menyemburkan seutas api biru. Api biru menembus penghalang cahaya putih tanpa perlawanan sedikitpun dan menembak ke arah pembudidaya berwajah tegas. Chapter 703. Yang pertama bertindak. Gumpalan api biru yang sedikit mampu melewati penghalang cahaya tanpa halangan, sangat mengejutkan pembudidaya berwajah tegas. Karena tidak punya waktu untuk menghindar, gumpalan api menghantam lehernya. Dengan derak, pembudidaya berwajah tegas itu seluruhnya dikonsumsi oleh es biru, membentuk patung es yang berkilauan. Banyak kemalangan kultivator berwajah tegas. Han Li secara khusus mengarahkan api es surgawi untuk menyerang lehernya sebagai hasil dari pengalamannya melawan prajurit mantra. Dengan kepalanya yang membeku, dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan teknik apapun dan mengubah hasilnya. Pada saat yang sama Han Li mengubah pria berwajah tegas menjadi patung es, kilat biru dari labu menghantam Han Li sebelum gunturnya terdengar. Tapi sebelum bisa menyerang tubuh Han Li, jaring petir emas samar tiba-tiba muncul di tubuh Han Li. Dalam sekejap cahaya keemasan, kilat biru diserap dan menghilang dari pandangan. Han Li kemudian dengan ragu-ragu meraih ke depan dan dengan cepat mengambil labu biru itu. Penggunaan sayap badai petir oleh Han Li, lapisan es dari pembudidaya berwajah keras yang bermarga Long, dan perolehan harta itu terjadi dalam sekejap. Sama seperti Wang Chan berpikir untuk melangkah maju dan membantu pembudidaya berwajah tegas, dia menyaksikan kekalahannya seketika. Wang Chan hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ketika Han Li dengan dingin melirik ke arahnya, Wang Chan menjawab tanpa berpikir. Dengan ketakutan dalam suaranya, dia berteriak bersama. Gunakan seni roh darah untuk menahannya. Setelah itu dikatakan, dia meraih tangan Yan Ruyan dan buru-buru mengucapkan mantra. Kabut merah tiba-tiba menyebar di udara. Yan Ruyan tidak melawan, hanya menunjukkan rasa jijik jauh di dalam matanya. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia mengikuti dan mengucapkan mantra.
Kabut darah dari kedua tubuh mereka bergabung menjadi satu dan mengembun menjadi kabut cahaya darah ungu. Setelah Wang Chan dan Yan Ruyan menghilang ke dalam kabut ungu, ia mulai mengeluarkan lolongan hantu seolah-olah monster benar-benar ada di dalamnya. Ketika Han Li melihat ini, dia samar-samar menyeringai. Markis Nanlong tiba-tiba mengirim Han Li transmisi suara. Bagus. Saya tidak berharap rekan Taois Han memiliki kemampuan yang menantang surga. Jika kita bergandengan tangan, kita mungkin bisa menandingi mereka. Ketika Han Li mendengar ini, dia mengalihkan pandangannya ke sisi lain. Markis Nanlong dan yang lainnya belum bertarung, tetapi yang lain menatapnya dengan sangat terkejut. Markis Nanlong tampak senang dengan penampilan Han Li baru-baru ini dan harapannya untuk melarikan diri semakin kuat. Markis Nanlong segera berkata, "Selama kamu bergandengan tangan denganku, aku bersedia memberimu kotak giok lagi." Bergandengan tangan? Haha. Han Li dengan dingin tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak membawa keinginan seperti itu. Dia jelas mengerti bahwa dia dapat dengan mudah mengirim pembudidaya berwajah keras karena dia tidak menyadari api es surgawi yang mematikan. Kalau tidak, pertempuran akan memakan waktu jauh lebih lama, bahkan jika dia akhirnya menang. Masih ada 3 pembudidaya Naschen Sol awal dan 1 pertengahan di sisi yang berlawanan. Jika Markis Nanlong tidak terluka, mereka mungkin memiliki peluang, tetapi sama terlukanya dengan dia sekarang, Han Li hanya akan terseret di sampingnya. Terlepas dari apapun isinya, isi kotak giok itu tidak sebanding dengan nyawanya. Sebelum dia melarikan diri, dia harus membuat mereka mulai bertarung dan memusatkan perhatian mereka pada Markis. Kalau tidak, perhatian mereka akan terfokus padanya, dan akan sulit baginya untuk melarikan diri. Dengan pemikiran itu, Han Li tidak menghiraukan mereka lagi dan mengepakkan sayapnya, hanya menyisakan guntur. Ketika lelaki tua berpakaian putih melihat ini, dia langsung berteriak, "Tidak bagus. Dia akan lari, blokir dia, jangan biarkan dia kabur dengan kotak giok itu." Dengan adegan Han Li langsung membunuh seorang pembudidaya kelas yang sama masih segar dalam pikiran mereka, wanita tua dan pria coklat mengabaikan kata-katanya sepenuhnya. Bahkan Wang Tiangu tampak ragu-ragu. Dia tidak bisa memutuskan apakah akan mengambil tindakan. Lagi pula, jika Han Li benar-benar pergi, mereka akan mampu menghadapi Markis dengan pasti. 2 kotak giok mungkin juga milik mereka. Tetapi jika mereka dengan paksa menahan Han Li, dengan kemampuannya yang aneh, bahkan lelaki tua yang baru lahir di pertengahan jiwa mungkin tidak dapat mengalahkannya. Itu terlalu berisiko. Namun, kotak giok dalam genggaman Han Li mungkin berisi rahasia lembah Devil Fall yang sangat mereka inginkan. Secerdas dan liciknya Wang Tiangu, dia mendapati dirinya bimbang di antara 2 pilihan yang sangat sulit. Ketika lelaki tua berpakaian putih itu melihat keraguan-raguan mereka, dia memahami mereka dengan sempurna. Dia juga merasa takut terhadap api es surgawi Han Li. Terlebih lagi, jika dia meninggalkan tempat ini untuk berurusan dengan Han Li, Markis dapat melarikan diri. Meskipun cedera Markis Nanlong parah, 3 pembudidaya Naschen Sol awal tidak memiliki banyak harapan untuk tetap tabah melawan teknik rahasianya yang tangguh. Dia juga menemukan dirinya ragu-ragu tentang apa yang harus dilakukan. Dalam kilatan petir, Han Li muncul di puncak tangga. Dia anehnya tersenyum pada Wang Tiangu dan teman-temannya sebelum menunjuk ke Gunung Hitam. Gunung Hitam itu bergetar dan menghilang dalam sekejap, hanya untuk muncul di atas mereka dan jatuh dengan sekuat tenaga. Tidak ada yang menyangka bahwa Han Li akan meluncurkan serangan mendadak seperti itu, membuat mereka marah. Namun, bahkan lelaki tua berpakaian putih itu tidak berani mengambil kekuatan gunung sendirian. Mereka hanya bisa menghindar tanpa daya saat gunung itu runtuh. Ini akhirnya saat Markis Nanlong memilih untuk menyerang. Matanya menjadi cerah dan dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang menyilaukan, menyerang langsung ke arah wanita tua itu. Dalam ketakutannya, tubuh wanita tua itu memancarkan cahaya kuning, memanggil perisai kuning kecil untuk menghalangi pendekatan Markis. Dalam sekejap, cahaya emas dan kuning terjalin,
Tetapi akhirnya cahaya keemasan menelan wanita tua itu. Ketika yang lain melihat ini, mereka langsung menyerang tanpa berpikir lebih jauh dan berusaha menahan Markis. Tetapi melalui beberapa teknik rahasia yang tidak diketahui, cahaya keemasan di tubuhnya menjadi semakin padat. Pada saat yang sama, dia melepaskan beberapa harta kuno yang kuat untuk memasuki medan pertempuran. Dia tampaknya tidak berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertempuran yang kacau ini. Yang lain benar-benar sibuk dengan alarm mereka dan tidak bisa memperhatikan tindakan Han Li. Ketika Han Li melihat ini, dia puas dan menunjuk sekali lagi ke Gunung Hitam. Itu menyusut menjadi beberapa inci dalam embusan angin dan melesat kembali ke tangannya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah kabut darah ungu dengan ekspresi tegas di wajahnya. Dengan pupil bersinar dengan cahaya biru, Han Li menatap bagian tertentu dari kabut. Dia mengangkat tangannya tanpa ragu-ragu dan cahaya hitam mulai menerobosnya. Masa cahaya hitam merah yang padat melesat keluar dari telapak tangannya ke arah kabut, mengeluarkan eksekusi iblis Yin. Jeritan celaka datang dari kabut darah, tapi Han Li sudah menghilang dengan kilatan petir. Bahkan jika Wang Chan entah bagaimana berhasil selamat dari serangan itu, luka-lukanya akan sangat parah. Meskipun dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memastikan kematian Wang Chan, dia yakin bahwa Wang Tiangu akan datang membantu Wang Chan. Ketika saat itu tiba, dia akan terikat dalam pertempuran melawan Wang Tiangu, menarik banyak bahaya ke dirinya sendiri. Bagaimanapun, Han Li akan selalu memiliki kemampuan untuk membunuh seorang pembudidaya formasi inti yang terlambat seperti Wang Chang, jadi dia tidak perlu mempertaruhkan keselamatannya sekarang. Karena itu, dia segera melarikan diri setelah melakukan serangan. Sosok Han Li muncul di pintu keluar gedung dengan kabur, dan dia terbang lurus menuju pintu masuk aula. Sepanjang jalan, seberkas cahaya putih terbang ke lengan baju Han Li dari sudut aula. Itu tampak seperti rubah putih kecil. "Tuan, saya," Silver Moon berbicara dengan nada bersemangat. Han Li langsung terbang keluar aula dan menyela dengan muram, "Sekarang bukan waktunya untuk bicara. Biarkan saat kita keluar dari bahaya." Ketika Han Li menerobos pembatasan jiwa yang menakjubkan, dia dengan sengaja menggunakan kilatan cahaya yang menyilaukan untuk menyembunyikan celah dalam batasan yang dia buat. Pada saat itu, dia telah melewati Silver Moon. Setelah itu, dia sengaja mengulur waktu saat dia membubarkan formasi. Karena alasan inilah Han Li telah mengambil upaya sedemikian rupa untuk menerobos batasan jiwa yang menakjubkan, bukan hanya berdasarkan pemilihan prioritas. Dari betapa bersemangatnya Silver Moon muncul, sepertinya dia telah menuai cukup banyak keuntungan dari pavilion. Setelah mengambil inisiatif untuk merebut harta karun, Han Li telah menolak proposal Markis Nanlong untuk bertarung bersama dan hanya memilih untuk memprioritaskan pelariannya sendiri. Chapter 704. Garis Mileset. Dalam sekejap Han Li menembak melalui pintu masuk aula, dia merasakan gemuruh yang menggetarkan bumi dari belakangnya. Khawatir, Han Li buru-buru mengalihkan pandangannya. Dia melihat bahwa pavilion Jadepir tiba-tiba pecah untuk mengungkapkan matahari keemasan terik yang lebarnya 3 meter. Itu terbang keluar dari puing-puing membawa siluet samar. Tampaknya Markis Nanlong telah mengeksekusi semacam teknik rahasia. Han Li terguncang oleh pemandangan itu. Pavilion Jadepir bukanlah bangunan biasa. Han Li meragukan kemampuannya sendiri untuk menembus dindingnya, tetapi Markis Nanlong mampu mengubahnya menjadi puing-puing dalam satu pukulan. Tampaknya kekuatan penuh seorang pembudidaya Naschen Soul sama sekali bukan masalah sederhana. Dengan perhatiannya kembali ke masalah yang ada, Han Li terbang ke tengah aula dan melirik ke dinding yang dipulihkan di sekelilingnya. Dia mengangkat tangannya tanpa berpikir lebih jauh dan menjentikkan jarinya. Garis cahaya pedang sepanjang 1 meter terbang keluar dari tangannya dan mengenai dinding lawan. Sebuah lubang kasar dipotong di dinding. Kemudian dalam sekejap cahaya putih, lubang itu menghilang tanpa jejak.
Han Li mengerutkan kening. Saat dia memikirkan metode lain untuk memecahkannya, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berbalik dengan kabur seketika. Markis Nanlong berdiri di sana sekitar 10 meter di belakangnya. Tubuhnya melotot dengan cahaya keemasan yang menyilaukan tetapi kulitnya pucat pasi. Mata Han Li menatap melewatinya menuju paviliun. Dia hanya melihat bahwa kubah besar cahaya keemasan menutupi paviliun. Kilatan cahaya hitam dan putih sesekali dapat terlihat di dalam bersama dengan suara ledakan yang samar. Jejak keterkejutan muncul di wajah Han Li. Melalui penggunaan semacam teknik yang menantang surga, dia berhasil menjebak yang lain di dalam untuk sementara waktu, memberinya waktu untuk melarikan diri. Pembatasan luar perlu dibuka dengan bendera formasi. Rekan Taois Han, karena saya hanya memiliki satu bendera formasi, itu akan memakan waktu lebih lama. Aku harus menyusahkanmu untuk menunda mereka. Meskipun kekuatan harta kuno saya mungkin besar, saya tidak tahu berapa lama lagi mereka akan terjebak. Mereka bisa pecah kapan saja. Markis Nanlong memaksakan senyum dan membalik tangannya. Dia memegang bendera kuning kecil yang berkibar di tangannya dan mulai menggumamkan mantra tanpa penundaan. Tampaknya dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun pada Han Li yang menyerangnya. Tatapan Han Li berkedip dan dia dengan cepat menamparkan kantong penyimpanannya. Piring formasi hijau zamrud muncul di tangannya, alat ajaib yang dia gunakan untuk menembus batasan jiwa yang menakjubkan. Dia dengan cepat menggambar beberapa karakter jimat biru ke udara dan meniupnya ke pelat formasi, menyebabkannya bersinar terang dengan cahaya biru. Han Li membentuk gerakan mantra dengan tangannya dan dengan lembut berteriak, "Bangkit!" Terlepas dari sisi yang dihadapi Markis Nanlong, dindingnya kembali menjadi kristal biru, menyegel aula sekali lagi. Markis Nanlong menghentikan mantranya saat melihat pemandangan itu dan dengan gembira berkata, "Kamu bisa mengendalikan formasi jiwa yang menakjubkan?" Tidak mengungkapkan sedikit pun kebanggaan, Han Li dengan cemberut berkata, "Aku bahkan tidak mampu mengumpulkan 1/10 dari kekuatan aslinya. Itu juga tidak akan bisa menahan mereka lama. Saudara Nanlong sebaiknya membuka jalan sebelum mereka menerobos." Ketika Markis Nanlong mendengar ini, dia menemukan bahwa dinding kristal jauh lebih gelap daripada aslinya, dan ekspresi kegembiraannya tiba-tiba menghilang. Dia kemudian melemparkan bendera kecil itu, menghilang ke dinding dalam jejak cahaya sebelum melanjutkan mantranya. Pada saat yang sama, dia mendengar suara gemuruh yang memekakkan telinga dari belakangnya dan melihat bahwa dinding kristal mulai berkilau. Ledakan yang menggelegar terdengar jelas. Sepertinya mereka berhasil menembus harta karun kuno Markis dan mulai menyerang dinding kristal. Han Li melirik dinding batu dan melihatnya samar-samar bersinar dengan cahaya putih sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke dinding kristal biru. Setelah sedikit ragu-ragu, dia melemparkan kantong binatang roh ke udara, memanggil segerombolan kumbang pemakan emas yang tercemar hitam. Dengan pembentukan gerakan mantra, kumbang berkerumun dengan panik mengelilingi Han Li dan berubah menjadi baju besi 3 warna. Ekspresi aneh sesaat muncul di wajah Markis ketika dia melihat Han Li mengeksekusi teknik armor serangga. Tetapi karena kebutuhan mereka untuk melarikan diri sangat mendesak, dia meninggalkan masalah itu sendiri. Sesaat kemudian, dinding kristal bergetar hebat seolah-olah diambang kehancuran. Demikian juga, dinding batu juga mulai bergetar dan terbelah di antara cahaya putih, memperlihatkan tangga di depan mereka. Begitu Markis Nanlong melihat ini, tubuhnya berdenyut dalam cahaya keemasan dan dia melesat keluar. Di belakangnya, sayap badai petir Han Li mengepak dengan kilat emas dan tiba-tiba menghilang dari pandangan. Sesaat kemudian, Han Li muncul di depan Markis Nanlong dan muncul di udara. Tapi segera, dia melihat ledakan yang jelas dari bawah. Dengan ekspresi waspada, Han Li mengepakkan sayap badai petirnya sekali lagi dan dia langsung tiba di pintu keluar tangga. Setelah itu, dia menggunakan gerakan kilatnya sepenuhnya dan mulai berkedip ke kejauhan. Tepat ketika Han Li terbang 1 kilometer jauhnya, tangisan memekakkan telinga datang dari tangga,
diikuti oleh bola cahaya keemasan menyilaukan yang melesat melintasi langit. Markis terbang sekali dan mengumumkan dengan nada dingin dan penuh kebencian, "Catat ini dalam hati, Anda sebaiknya menghindari jatuh ke tangan saya atau saya akan memusnahkan tubuh dan jiwa Anda." Setelah sumpah ini selesai, cahaya keemasannya berkilau dan mulai tampak tidak jelas. Sama seperti cahaya perak melesat keluar dari pintu masuk gunung, pancaran emas tiba-tiba berubah sangat tipis dan berkedip beberapa kali sebelum merobek langit dengan kecepatan luar biasa. Dalam hampir satu napas, itu menghilang dari pandangan. Pada saat itu, Han Li sudah berada di ujung langit, muncul sebagai titik yang berkedip-kedip. Dari dekat mengikuti cahaya perak, seberkas cahaya hitam memudar untuk mengungkapkan siluet. Wang Tiangu dengan sungguh-sungguh bertanya, teknik gerakan apa yang mereka gunakan untuk melakukan perjalanan begitu cepat? Cahaya perak memudar untuk mengungkapkan pria tua berpakaian putih itu. Dia dengan muram berkata, Markis Nanlong menggunakan teknik rahasia yang dibuat secara pribadi oleh Master Chang Kun, Mileset Line. Dengan mengkonsumsi sejumlah besar vitalitas dan esensi darah, seseorang dapat langsung melakukan perjalanan ke kejauhan dalam cahaya setipis benang. Itu membuat aura mereka sepenuhnya tersembunyi sehingga mereka tidak dapat dilacak. Meskipun dia benar-benar belum melakukan perjalanan terlalu jauh, mustahil untuk mendeteksi dia dengan indera spiritual. Adapun Han muda itu, dia tampaknya mengendalikan petir melalui penggunaan sayap aneh itu. Itu seharusnya menjadi gerakan kilat legenda yang instan. Pada saat itu, wanita tua dan pembudidaya kulit sama-sama melesat keluar dari lorong dan mendengar kata-kata lelaki tua itu. Dengan ekspresi pucat dan gelisah, wanita tua itu bertanya, mengingat betapa hebatnya teknik gerakan mereka akan dapat melarikan diri dengan bersih. Apa yang harus kita lakukan? Pembudidaya kulit coklat sekarang muncul dalam kekacauan total. Pemudahan itu tidak terlalu berpengaruh, tetapi jika Markis Nanlong melarikan diri, itu akan menjadi penyebab masalah yang besar. Rekan Taois Wang dan Yun, kami hanya setuju untuk berkolusi melawan Markis Nanlong karena kalian berdua. Pria tua itu dengan dingin terkekeh dan berkata dengan sinis, tenanglah. Dari pemukulan yang dia terima, menurut Anda apa kultivasinya yang sebenarnya sekarang? Dari menarik kekuatan sihir secara paksa dalam keadaan terluka hingga menggunakan garis mileset, dia pasti akan terluka parah tanpa tindakan lebih lanjut. Bahkan jika dia menghabiskan 100 tahun berikutnya untuk memulihkan vitalitasnya, dia tidak akan dapat mempertahankan kultivasi tahap tengah Naschen Soul-nya. Terlebih lagi, kapan saya pernah mengatakan bahwa saya tidak memiliki cara untuk melacaknya? Dengan semangat yang bangkit, pria berkulit sawo matang itu tiba-tiba bertanya, Saudara Yun berarti. Orang tua itu dengan mudah berkata, karena saya berencana untuk membunuhnya, wajar saja jika saya mempersiapkan ini sebelumnya. Selama dia tidak dapat bergerak sejauh 150 km dalam sekali jalan, aku akan dapat menemukannya. Tapi mengingat kondisi tubuhnya saat ini, dia tidak akan bisa bertahan lama di Mileset Line. Ketika saatnya tiba, kami akan melacaknya dan membuangnya. Ekspresi wanita tua itu santai dan dia menghela nafas. Bagus. Ini sangat meyakinkan. Jika bukan karena teratai giok hitam yang diberikan oleh rekan Dao Wang kepada saya dan janji untuk berbagi rahasia lembah Devil Fall dengan kami, saya pasti tidak akan berani menghadapi bahaya seperti itu. Menjadi musuh dengan seorang pembudidaya Naschen Soul pertengahan bukanlah keputusan yang bijaksana. Pembudidaya kulit coklat juga tampak lega dan dia berkata, kami telah menghabiskan cukup banyak usaha untuk rahasia lembah Devil Fall. Namun kami tidak menyangka bahwa rekan Dao Yun sebenarnya adalah penatua dari sekte roh hantu. Betapa mengejutkan, mungkinkah 6 sekte iblis Dao memiliki begitu banyak tetua yang tersembunyi? Begitu dia selesai berbicara, ekspresi rumit muncul di wajahnya. Pria tua berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya dan dengan lemah berkata, meskipun saya berasal dari sekte roh hantu di masa muda saya tidak terlalu terlibat dengan urusan sekte. Jadi, hanya sedikit yang tahu identitas asliku sebagai sesepuh sekte roh hantu.
Saya tidak benar-benar memiliki niat untuk menipu orang lain. Sejujurnya, Markis Nanlong adalah keturunan Master Chang Kun dan telah menjadi teman saya selama bertahun-tahun. Aku tidak ingin membunuhnya. Tetapi sangat disayangkan bahwa saya menemukan dia diam-diam menjalin persahabatan dengan para tetua dari Sekte Puncak Surga Dao yang benar dan semakin tertarik untuk bergabung dengan sekte mereka. Saya mendesaknya untuk berubah pikiran, tetapi pikirannya tidak berubah. Selanjutnya, dia berencana untuk menarik dukungan dari Sekte Heaven Peak untuk memasuki lembah Devil Fall. Karena itu, saya tidak bisa hanya diam dan membiarkan Dao yang benar tumbuh dalam kekuasaan. Saya tidak punya pilihan selain berurusan dengannya. Chapter 705. Pembakaran jiwa yang baru lahir. Dengan sedikit terkejut, wanita tua itu bertanya, Markis Nanlong memiliki hubungan dengan Sekte Heaven Peak? Rekan Taois Yun, Anda tidak menyebutkan masalah ini sebelumnya. Adapun pembudidaya coklat, dia tampak sangat marah. Orang tua berpakaian putih bermarga Yun tersenyum dan dengan tenang berkata, saya tidak menyebutkan masalah itu. Anda hanya dengan ceroboh mengabaikan masalah ini. Namun, Markis Nanlong benar-benar belum memasuki Sekte Heaven Peak. Jika Anda merasa khawatir, Anda dapat bergabung dengan sekte saya dan menjadi penatua. Dengan begitu, Sekte Heaven Peak tidak akan bisa menyentuhmu. Wanita tua itu dengan dingin mendengus, mengingat usia saya tidak tertarik menerima kendala lebih lanjut. Penggarap Tan itu mengerutkan kening dan dengan acuh tak acuh berkata, saya terbiasa tanpa tanggung jawab dan juga tidak tertarik untuk bergabung dengan sekte Anda. Itu benar-benar disayangkan. Jika Anda bergabung dengan sekte roh hantu kami, prestise kami akan melambung tinggi. Lelaki tua itu tidak keberatan dengan penolakan mereka dan mengubah topik pembicaraan. Saya tidak akan memaksa kalian berdua bergabung. Selama Markis Nanlong terbunuh di sini, Sekte Heaven Peak tidak akan mengambil inisiatif untuk membuat masalah atas nama orang mati. Sangat disayangkan bahwa meskipun berteman dengannya selama 100 tahun, dia tidak memberitahu saya niatnya sehubungan dengan lembah Devil Fall. Saya hanya tahu bahwa ada tempat tinggal gua rahasia di sini dan ada peta lembah Devil Fall yang ditinggalkan oleh Master Chang Kun. Karena itu, kami tidak akan memusnahkan Naschen Soul-nya saat kami menangkapnya. Saya pertama-tama akan menggunakan teknik menjelajahi jiwa dan melihat apakah dia memiliki informasi yang berguna. Wang Tiangu dengan cemas berkata, jika secara kebetulan peta itu ada di dalam kotak yang dibawa oleh anak muda Han, bukankah kita tidak berdaya? Pak Tua Yun perlahan berkata, itu bisa ditangani. Jika ini terjadi, kami akan membocorkan masalah ini ke semua sekte di Selatan Surgawi. Ketika saatnya tiba, bahkan aliansi Dao Surgawi akan ingin mengejar masalah ini, apalagi Dao yang benar dan iblis, menciptakan peluang untuk kita untuk mendapatkan keuntungan dalam kekacauan. Mari kita lihat bagaimana sekte sepele seperti Sekte Awan Hanyut berurusan dengan keserakahan yang ingin memonopoli keuntungan dari lembah Devil Fall. Selain peta, saya juga tertarik dengan informasi apapun yang mungkin dimiliki Markis Nanlong di lembah Devil Fall. Dengan informasi ini, kami akan selangkah lebih maju bahkan jika metode memasuki lembah Devil Fall tersebar luas. Setelah berpikir sejenak, Wang Tiangu mengusulkan, jika ternyata seperti itu, hanya itu yang bisa kita lakukan. Tapi sebelum itu, dia bisa mencoba berdagang untuk peta. Lagi pula, bahkan jika dia sangat membenci kita, ada beberapa hal di dunia ini yang tidak bisa ditukar. Hei, proposal junior Martial Brother Wang lebih disukai daripada saya sendiri. Orang tua itu kemudian menghela nafas dan bergumam, namun demikian, kemampuan anak muda itu benar-benar aneh. Apakah dia benar-benar seusia dengan keponakan bela diri junior Wang? Dari pertempuran terakhir itu, kelicikan yang dia tunjukkan bahkan lebih besar dari kita, dan dia bahkan mampu mengalahkan rekan Daois Long. Jika aku melawannya sendirian, aku juga meragukan kemampuanku sendiri untuk melawannya. Mata Wang Tiangu berkedip dan jejak kekesalan muncul di wajahnya. Saya bertanya kepada Wang Chan tentang dia sebelumnya.
Tampaknya orang ini adalah seorang pembudidaya lembah maple kuning biasa. Pada saat itu, dia benar-benar hanyalah seorang kultivator yayasan pendirian. Prestasinya yang luas dalam kultivasi dan kemampuannya adalah suatu misteri. Jika bukan karena kemampuannya yang bertentangan dengan harapan dan campur tangannya, kami akan dapat dengan mudah membuang Markis Nanlong. Ketika wanita tua dan yang lainnya mendengar ini, mereka hanya bisa tersenyum kecut. Wang Tiangu menyarankan, dengan itu, mari kita kembali dulu dan membebaskan rekan Dao Long. Dengan kultivasinya, dia seharusnya bisa bertahan hidup dibekukan. Juga, saya prihatin dengan keponakan saya. Sebelum anak muda Han itu pergi, dia melepaskan cahaya merah darah yang tampak mirip dengan pembelahan darah iblis yang saya kembangkan secara pribadi. Saya tidak tahu seberapa baik Caner dapat menerimanya. Orang tua itu menjawab, tidak apa-apa. Karena kita tidak memiliki metode untuk mendeteksinya untuk saat ini, mari kita lihat mereka. Kami akan melakukan pengejaran setelah Markis Nanlong tidak lagi mampu melakukan mileset lain. Pada saat berikutnya, pesta itu terbang kembali ke gunung. Rombongan itu tiba di reruntuhan pavilion Jadepir sekali lagi untuk melihat Yan Ruyan yang kebingungan. Dia berjongkok di dekat Wang Chan yang terbaring tak bergerak di lantai. Ketika Wang Tiangu melihat ini, dia bertanya dengan nada dingin, apa yang terjadi? Apakah ada organ vital Caner yang terkena? Bahkan sekarang, Wang Tiangu masih menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Mengenakan ekspresi sedikit cemas, Yan Ruyan dengan ragu menjawab, tidak, tapi kakinya. Wang Tiangu mengambil beberapa langkah ke depan dan dengan tegang mengerutkan kening. Dia melihat bahwa kedua kaki Wang Chan hilang dari bawah lutut mereka, tetapi anehnya, tidak ada sedikit pun darah. Yan Ruyan tanpa daya berkata, Tuan suami dan saya telah bergandengan tangan untuk melemparkan kabut darah seni roh darah, tetapi kami langsung diserang oleh semacam teknik aneh. Kabut darah tidak mampu memblokirnya dan tuan suamiku telah menghindar terlambat. Kakinya, Wang Tiangu dengan murung bertanya, karena ini masalahnya, lalu mengapa Anda tidak menggunakan teknik apapun untuk memulihkan kakinya? Anda harus tahu teknik seperti itu. Dengan alis yang tegang, Yan Ruyan dengan takut-takut berkata, saya sudah mencoba untuk memulihkan kakinya beberapa kali sekarang, tetapi tekniknya tidak merespons sedikit pun. Meskipun lukanya tidak menumpahkan darah, ki hitam mengembun di sekitar luka dan tidak bisa diusir. Itu bisa menjadi alasan mengapa teknik penyembuhan gagal dan mengapa dia tidak sadarkan diri. Ekspresi Wang Tiangu santai dan dia mulai memusatkan pandangannya pada luka Wang Chan. Itu tidak mungkin serangan biasa yang menyerangmu. Biarkan aku melihatnya. Luka Wang Chan ditutupi ki hitam samar seperti yang diharapkan. Wang Tiangu mengangkat tangannya dan jari-jarinya berkedip dengan cahaya hitam saat dia meraih ki berbahaya dari salah satu kakinya, mengumpulkannya menjadi bola hitam seukuran kacang polong di jarinya. Dia berpikir untuk membuang ki yang berbahaya dengan api yang sebenarnya, tetapi setelah beberapa pemikiran, dia menamparkan kantong penyimpanannya dan membungkus bola ki hitam dengan kekuatan spiritual sebelum memasukkannya ke dalam botol batu giok. Setelah dirawat dengan benar, dia dengan santai meletakkannya. Tampaknya Wang Tiangu berencana memeriksa item ini untuk pemahaman lebih lanjut tentang teknik Han Li. Ketika Yan Ruyan melihat bahwa Wang Tiangu tidak mengindahkannya, ekspresi rumit sesaat muncul di wajahnya sebelum menghilang tanpa jejak. Begitu Wang Tiangu merawat ki hitam di kaki satunya, Yan Ruyan diam-diam melakukan upaya lain untuk memulihkan anggota tubuhnya. Wang Tiangu mengangguk puas dan mengalihkan perhatiannya ke sisi lain. Pria tua berpakaian putih dan yang lainnya bingung saat mereka berdiri di sekitar tubuh berbalut es dari pembudidaya berwajah tegas. Wang Tiangu berjalan ke arah mereka dan dengan bingung bertanya, apa? Anda rekan Daoi tidak dapat membebaskannya? Jejak ketakutan muncul di ekspresi wanita tua itu. Dia bergumam, bebaskan dia? Bagaimana? Es ini jauh lebih berbahaya dari yang bisa kita bayangkan. Pria tua itu hanya diam saat dia memasang ekspresi suram di wajahnya. Apa artinya itu?
Wang Tiangu mengalihkan pandangannya ke tubuh berlapis es dan mulai merenung. Kakak Wang, perhatikan baik-baik. Pembudidaya coklat tiba-tiba mengangkat tangannya dan melemparkan sepotong batu giok seukuran kepalan tangan ke arah tubuh yang dilapisi es. Cahaya biru menyala saat tumbukan dan bongkahan batu giok itu langsung tertutup es biru sebelum larut menjadi bintik-bintik kilau pudar yang tak terhitung jumlahnya. Pria berkulit coklat itu tetap diam saat dia berdiri 3 meter jauhnya dan menunjuk ke tubuh yang dilapisi es itu. Api putih yang membara melesat ke arah es dari jarinya, tetapi pada saat api sejati menyentuh es biru, api itu menghilang dalam kilatan cahaya seolah-olah diserap. Wang Tiangu merasakan napasnya menjadi dingin. Pria tua itu menghela nafas dan bertanya, es biru ini kejam. Tampaknya tubuh rekan Dao Long telah lama mati. Sepertinya kita hanya bisa memanifestasikan Naschen Soul-nya dan menemukan tubuh yang cocok untuk dimiliki. Bukankah rekan Dao Long sudah memiliki tubuh sebelumnya? Pria berkulit coklat itu tampaknya akrab dengan pembudidaya berwajah tegas dan dengan cemberut berkata, tidak, ini adalah tubuh aslinya. Orang tua itu menganggukkan kepalanya dan berkata, itu bagus. Sekarang kita hanya perlu meminta rekan Dao Long memanifestasikan Naschen Soul-nya. Seolah-olah telah mendengar ini, tubuh pembudidaya berwajah tegas bersinar dengan cahaya putih. Kemudian dengan ledakan teredam, seluruh tubuhnya berubah menjadi abu dan memudar. Yang tersisa di es biru hanyalah Naschen Soul yang berukuran 1 inci. Itu menggenggam ornamen batu giok seukuran ibu jari di tangannya dan wajahnya dipenuhi dengan kebencian. Itu membuka mulut kecilnya dan menyemburkan api baru lahir vital berwarna merah api ke ornamen batu giok di tangannya. Itu kemudian mengangkatnya di atas kepalanya dan tiba-tiba mengelilingi tubuhnya dalam nyala merah putih. Tanpa penundaan lebih lanjut, dia berusaha untuk langsung menyerang. Tunggu. Pria tua itu sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru berusaha menghentikan ini, tetapi dia berbicara terlambat. The Naschen Soul melewati es. Apa yang terjadi setelah itu membuat mereka merinding. Api putih merah yang hebat tampaknya telah dibakar oleh es, menelan baik api putih merah dan Naschen Soul dalam api biru. Api putih merah langsung dilalap api biru, menghasilkan ratapan maut dari Naschen Soul. Itu berubah panik saat menyerbu udara. Setelah terbang sekitar 50 meter jauhnya, ia berusaha untuk berguling dan memusnahkan api saat melolong kesakitan. Sesaat kemudian, jeritan itu tiba-tiba berhenti dan Naschen Soul disempurnakan menjadi bola cahaya yang memudar. Kultivator bermarga Long sekarang sudah mati dalam jiwa dan raga. Chapter 706. Harta Karun Kotak Giok. Melalui penggunaan gerakan kilat, Han Li mampu melakukan perjalanan 50 km dalam satu bentangan. Dia kemudian berhenti sejenak sebelum mendapatkan bantalannya dan bertukar menggunakan jubah merah darah sebelum melanjutkan penerbangannya sebagai seberkas cahaya merah. Setelah terbang 500 km, dia melihat suku Moulan yang terdiri dari puluhan ribu manusia. Dia berhenti dengan kegembiraan samar yang meluap di hatinya. Saat dia berada di Sekte Awan Hanyut, topik perang dengan prajurit mantra Moulan dan pembudidaya surgawi selatan telah muncul selama percakapan dengan sesama sesepuh sekte. Meskipun manusia biasa dari suku Moulan tidak bisa mengolah teknik roh, selama masa perang prajurit mantra Moulan akan mengorganisir banyak kelompok manusia sementara untuk merebut tambang batu roh dan sumber material yang para pembudidaya selatan surgawi terlalu sibuk untuk hadiri. Dengan demikian, prajurit mantra Moulan tidak akan kembali dengan tangan kosong begitu mereka akhirnya mundur. Tentu saja, Persatuan Sembilan Bangsa sangat menyadari penjarahan itu, tetapi mereka tidak mampu menjaga sumber daya ini karena perang sedang berlangsung. Jika mereka memiliki terlalu sedikit pembudidaya untuk menjaga daerah ini, mungkin saja mereka akan dimusnahkan oleh pembudidaya kelas tinggi manapun yang akan dikirim oleh Moulan. Jika ada terlalu banyak pembudidaya, itu akan merugikan medan perang utama.
Satu-satunya pilihan yang layak adalah menunggu sampai setelah daerah-daerah ini direbut dan merebutnya kembali. Setelah itu, manusia Moulan akan dibantai tanpa pertahanan. Sangat disayangkan bahwa Moulan tidak keberatan dengan kematian manusia. Begitu sebuah kelompok dimusnahkan, mereka akan segera mengirim yang lain, menukar kehidupan fana dengan sumber daya yang berharga ini. Selain itu, mereka kadang-kadang memasang jebakan dan menimbulkan kerugian besar pada pembudidaya yang mencoba merebut kembali area sumber daya ini. Dengan hilangnya banyak pembudidaya ini, Persatuan Sembilan Bangsa telah menutup mata terhadap lokasi-lokasi ini. Bagaimanapun, manusia Moulan tidak akan bisa memanen banyak material atau menambang banyak batu roh. Selama mereka mengusir prajurit mantra secepat mungkin, manusia Moulan akan dengan patuh mengikuti mereka kembali. Han Li sekarang melihat barisan besar gerobak sapi menuju selatan surgawi dengan banyak pria dan wanita muda menemani mereka. Mereka seharusnya menjadi divisi fana yang dikirim untuk mengumpulkan materi di surga selatan untuk saat ini. Han Li tetap di udara di atas mereka dan menyapu indera spiritualnya yang luar biasa melewati mereka, melihat satu tahap pendirian yayasan dan 3 prajurit mantra tahap kondensasi Qi. Han Li menunduk untuk berpikir sejenak sebelum tiba-tiba membentuk gerakan mantra dengan tangannya. Sosoknya kemudian kabur dan muncul kembali di depan gerobak Moulan yang bobrok. Itu diisi dengan kulit lembu compang camping bersama dengan beberapa cangkul dan peralatan lainnya. Dengan lambaian tangannya, Han Li mengubah interior kereta menjadi tumpukan abu dan kemudian duduk di dalamnya tanpa ragu. Dari renungannya, dia menyimpulkan bahwa dengan berani kembali ke selatan surgawi sementara para pejuang mantra Moulan menyerang dengan kekuatan penuh akan penuh dengan masalah. Meskipun dia tidak akan berada dalam bahaya kecuali dia bertemu dengan beberapa prajurit mantra peringkat atas, kemungkinan itu masih ada. Kali ini, dia tidak akan ditemani oleh 8 pembudidaya Naschen Sol. Dia tidak hanya perlu waspada terhadap prajurit mantra, tetapi dia juga harus menghindari Wang Taingo dan yang lainnya untuk menghindari konfrontasi mematikan. Sekarang dia bersembunyi di antara sekelompok manusia, dia seharusnya bisa keluar dengan selamat dari dataran Moulan dalam beberapa hari. Hanya sedikit yang akan memberitahu sekelompok manusia. Dan mengingat kultivasinya saat ini, selama prajurit mantra tahap Naschen Sol yang terlambat tidak memeriksa tentara, keberadaannya disembunyikan dengan aman. Begitu dia memasuki gurun di luar dataran, dia akan berada di luar pengaruh suku Moulan dan dia akan dapat kembali ke selatan surgawi. Saat Han Li bermeditasi di dalam kereta, percakapan manusia Moulan di luar dapat terdengar dengan jelas. Dialek Moulan berbeda dari yang digunakan oleh orang-orang di selatan surgawi, tetapi Han Li telah mempelajari bahasa mereka dari beberapa slip batu giok terkait. Dengan indera spiritualnya yang luar biasa, dia telah berhasil memahami sebagian besar pengetahuan ini hanya dalam beberapa hari, dan dapat dengan jelas mendengarkan apa yang dikatakan di luar. Percakapan mereka sebagian besar tentang apakah mereka akan dapat mengesankan orang bijak agung dari sumber daya yang dikumpulkan, memberi mereka kesempatan untuk menonjol dari rekan-rekan mereka. Dari kata-kata mereka, manusia Moulan tampaknya memuja prajurit mantra dengan kekaguman dan rasa hormat seolah-olah mereka semacam dewa. Mereka bahkan percaya itu sangat terhormat bahkan jika mereka mati untuk melayani prajurit mantra ini. Ketika Han Li mendengar ini, dia dalam hati menghela nafas dan menyapu tangannya, menutup bagian dalam kereta dari luar dengan penghalang cahaya biru samar. Suara-suara Moulan tiba-tiba berhenti. Silver Moon, bagaimana kalau kamu berbicara tentang apa yang telah kamu dapatkan? Dari kegembiraanmu, kamu seharusnya mendapatkan banyak item bagus. Lengan baju Han Li mulai bergerak dan seekor rubah putih kecil terbang keluar dari manset, berputar sekali di udara sebelum mendarat di depannya. Rubah kecil itu berbaring di tanah dan tertawa kecil. Saya tidak terlalu yakin betapa berharganya barang-barang ini, tetapi guru harus tahu. Ada banyak harta karun kuno di lantai pertama, tetapi karena saya tidak mampu menyembunyikan ki spiritual mereka saat saya menggunakan teknik gerakan saya tidak mengambilnya. Namun,
Ada 6 kotak kuno di lantai 2 dan aku mengambil setengahnya. Hei, saya awalnya berpikir untuk mengambil sebagian besar dari mereka. Tetapi jika jumlahnya terlalu sedikit, itu akan menarik terlalu banyak kecurigaan, jadi saya akhirnya hanya mengambil 3. Setelah itu, Rubah meludahkan 3 kotak giok tembus pandang di depan Hanli. Hanli kemudian mengeluarkan kotak giok dari pinggangnya. Kotak giok di depannya tampak persis sama dengan yang dilemparkan Markis kepadanya. Hanli membelai kotak batu giok di tangannya dan tersenyum tipis. Tuan Changkun meninggalkan total 6 kotak batu giok dan 4 di antaranya adalah milikku. Sepertinya itu adalah keputusan yang tepat untuk pergi. Silvermoon menghela nafas dari ketakutannya yang tersisa. Tuan, keberanianmu cukup besar. Anda mengambil tindakan tersembunyi meskipun memiliki begitu banyak pembudidaya Naschen Sol yang hadir, dan menyuruh saya masuk terlebih dahulu. Apakah kamu tidak takut ketahuan? Hanli tersenyum dan melirik Rubah kecil. Hehe. Apa yang harus ditakuti? Paling buruk, saya hanya akan menggunakan penghindaran bayangan darah untuk melarikan diri dari mereka. Selain itu, saya hampir sepenuhnya yakin saya akan berhasil. Ketika saya menggunakan cahaya spiritual untuk menyembunyikan pintu masuk Anda, tidak ada yang lebih bijaksana. Saya sangat khawatir bahwa Anda tidak akan dapat menyembunyikan diri Anda setelah Anda mengambil harta itu. Akan sangat buruk jika mereka mendeteksi Anda, tetapi tampaknya teknik penghindaran Anda jauh lebih efektif daripada yang bisa saya perkirakan. Silvermoon dengan tenang tersenyum dan berkata, "Guru bercanda." Meskipun teknik penghindaran dari klan serigala Silvermoon sangat bagus, faktor terpenting adalah menyembunyikan ki spiritual kotak giok di dalam tubuhku. Ini adalah masalah yang sama sekali berbeda apakah saya bisa menyembunyikan diri dari indera spiritual eksentrik tua itu atau tidak. Hanli dengan lembut tersenyum dan tidak melanjutkan masalah ini. Sebaliknya, cahaya biru mulai bersinar dari telapak tangan yang dia letakkan di kotak giok. Dia kemudian mengerahkan kekuatan di tangannya dan kotak itu mulai mengungkapkan jejak cahaya putih. Segera setelah itu, sebagian besar cahaya biru telah diserap dengan bersih oleh kotak itu. Dengan klak, kotak itu dengan mudah dibuka dan memperlihatkan slip batu giok biru samar di dalamnya. Hanli menatap slip batu giok untuk sesaat dan mengambil napas sebelum mengambil slip batu giok ke tangannya dan dengan sungguh-sungguh membenamkan rasa spiritualnya di dalamnya. Rubah kecil itu menatap Hanli, matanya penuh dengan kegembiraan. Seiring waktu perlahan berlalu, wajah Hanli mempertahankan ekspresi tenang. Silvermoon berkedip, bingung mengapa ini terjadi. Sesaat kemudian, ekspresi Hanli bergerak saat dia menarik kesadaran spiritualnya dari slip batu giok. Dia mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Sesaat kemudian, dia mengerutkan alisnya dan dengan tenang meletakkan slip giok dan meraih kotak kedua, tidak tertarik menyebutkan isi slip giok. Sementara Silvermoon sangat ingin tahu, dia dengan bijaksana tetap diam tentang masalah ini. Hanli membuka kotak kedua menggunakan metode yang sama seperti yang pertama. Kali ini, kotak itu berisi cincin yang dibuat dengan sangat indah. Itu redup dan hitam legam. Silvermoon dengan heran bertanya, apakah itu harta karun kuno? Sepertinya tidak. Itu tidak memancarkan banyak ki spiritual. Hanli juga tampak tidak yakin tentang apa itu. Dia dengan santai mengambilnya dengan jari-jarinya dan mulai melihatnya lebih dekat. Setelah meliriknya beberapa kali dan memindainya dengan indera spiritualnya, dia dengan tegas berkata, materinya agak aneh. Itu seharusnya hanya alat sulap biasa, tetapi sulit untuk mengatakan kegunaannya. Itu hanya alat ajaib, jejak kekecewaan berkedip dari mata Silvermoon. Hanli tampak acuh tak acuh dan tidak mengungkapkan kekecewaan sedikitpun. Jangan khawatir. Karena Master Changkun menyimpannya di dalam kotak giok seperti ini, pasti memiliki tujuan tertentu. Mungkin itu akan terbukti berguna di masa depan. Silvermoon memiringkan kepalanya dan dengan bersemangat berkata, Tuan, bagaimana kalau melihat apa yang ada di dalam 2 kotak lainnya?
Chapter 707. Bertemu dengan kenalan lama. Han Li membuka setiap kotak yang tersisa satu persatu. Yang satu memiliki botol hijau kecil sementara yang lain memiliki sebongkah sesuatu seukuran kepalan tangan yang bersinar dengan cahaya ungu. Han Li dengan santai membuka botol hijau dan menghirupnya. Aroma yang sangat tajam dan pedas menyerang hidungnya, menyebabkan Han Li meringis. Dia buru-buru menutup botol yang tampak seperti racun dan melirik botol kecil dengan ekspresi aneh sebelum dengan hati-hati menyimpannya. Pada akhirnya, tatapannya jatuh ke objek ungu. Dia meremasnya dengan jari-jarinya dan ternyata sangat lembut. Helaian cahaya sesekali berkilauan dari objek ungu, menciptakan pemandangan yang mempesona. "Yi!" Han Li berteriak keheranan. Dia kemudian memusatkan indera spiritualnya ke objek dan memeriksanya secara mendalam. Sesaat kemudian, tangannya tiba-tiba bergetar dan bola ungu berubah menjadi awan ungu. Itu berputar sekali di atas kepala Han Li sebelum jatuh ke tangan Han Li dalam bentuk aslinya. Tampaknya berlapis-lapis seperti jaring benang ungu berkilau yang setipis mungkin. Tampaknya itu semacam harta langka. Ketika Silvermoon melihat jaring ungu, dia berbicara dengan takjub, "Bukankah ini Purple Cloudless? Itu adalah harta karun kuno yang terkenal bahkan di zaman kuno." Joy berkedip dari mata Han Li dan dia dengan bersemangat bertanya, "Kamu tahu apa ini?" "Karena itu terkenal, mungkinkah itu harta roh surgawi?" Silvermoon dengan antusias berkata, "Tidak. Meskipun Purple Cloudless adalah harta karun kuno kelas atas, itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan harta roh surgawi. Tetapi sehubungan dengan kemampuan bertahannya, itu sangat fleksibel dan mudah dibentuk. Tergantung seberapa baik itu disempurnakan, harta itu dapat digunakan untuk menutupi area seluas beberapa ratus meter hingga beberapa kilometer. Ini adalah harta pertahanan skala besar yang benar-benar langka. Dikatakan bahwa Cloudless ungu terbesar bisa melindungi segalanya dalam jarak 50 km. Padahal, saya tidak tahu seberapa benar ini. Tentu saja, ini juga sangat efektif untuk menjebak musuh. Adapun kemampuan ofensif, ia mampu melepaskan Jadesun True Fire untuk memadamkan musuh. Jejak kekecewaan muncul di wajahnya, tetapi segera dia memasang ekspresi aneh, "Silvermoon, kamu tampaknya cukup tahu tentang Purple Cloudless ini. Mungkinkah Anda pernah melihatnya sebelumnya?" Ketika Silvermoon mendengar ini, dia terdiam sejenak. Beberapa saat kemudian, dia tersenyum kecut dan berkata, "Sekarang setelah guru menyebutkannya, saya mengingat sepotong ingatan saya sebelum saya disempurnakan menjadi roh artefak. Sepertinya ada satu Cloudless ungu tertentu yang saya kenal dengan cukup baik." Saat Silvermoon berbicara, ekspresinya tampak termenung. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan menyerah seolah-olah ingatan itu di luar jangkauan. "Karena Cloudless ungu ini sangat menakutkan dan saya belum pernah mendengar Master Chang Kun menggunakan harta ini, kemungkinan besar ini adalah sesuatu yang dia peroleh dari lembah Devil Fall. Sangat disayangkan bahwa tidak ada kotak giok yang diperoleh memiliki informasi apapun tentang Devil Fall Valley. Itu harus dimasukkan ke dalam 2 kotak giok Markis Nanlong. Benar-benar disayangkan." Han Li menertawakan dirinya sendiri tetapi dia tidak benar-benar tampak sedih. Dia jelas mengerti bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak harta jika dia memperoleh rahasia lembah Devil Fall, tetapi pada saat yang sama, dia akan menjadi target besar. Selama informasi ini terungkap, siapa yang tahu berapa banyak kekuatan besar dan eksentrik akan datang mengetuk pintunya. Sulit untuk mengatakan apakah keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Silvermoon mau tidak mau bertanya, "Tuan, apakah batu giok itu tidak mengandungnya?" Karena Silvermoon bertanya, Han Li menjawabnya dengan nada hambar, "Slip batu giok itu berisi seni kultivasi dan teknik Master Chang Kun. Meskipun saya tidak dapat mengolah seni kultivasi utama, seni bulan utuh, ada beberapa teknik rahasia dan beberapa wawasan kultivasi yang dapat saya manfaatkan banyak." Ketika Silvermoon mendengar ini, dia menghela nafas dan tampak sedih. Pada saat itu, Han Li menyingkirkan semua barang dan kotak.
Setelah memberi Silvermoon kata singkat, Hanli menutup matanya dan mulai bermeditasi. Silvermoon kemudian mendekat ke tubuh Hanli dan meringkuk. Dia kemudian membuka mata hitamnya yang cerah dan mulai menatap tanpa berpikir ke sudut gerobak yang kosong. Saat pasukan manusia Moulan perlahan maju, 2 hari telah berlalu. Selama waktu itu, 2 kelompok prajurit mantra telah melakukan pencarian tentara. Namun, Hanli dibangunkan oleh Silvermoon setiap kali dan dia dapat dengan mudah menyembunyikan dirinya dari prajurit mantra tingkat rendah ini. Karena gerobak yang dipilih Hanli berisi barang-barang yang tidak penting, tidak ada manusia Moulan yang mau repot-repot memeriksanya. Begitu tentara meninggalkan dataran Moulan, Hanli diam-diam pergi dengan Silvermoon di genggamannya. Dia mengambil rute yang berbeda dari tentara, langsung menuju ke arah selatan surgawi. Dengan indera spiritualnya yang luas, Hanli mampu mendeteksi prajurit mantra manapun dalam jarak 50 km, memungkinkan dia untuk dengan mudah menghindari mereka saat dia dengan mulus melewati padang pasir dan memasuki negara bagian Fengyuan dari Serikat 9 Bangsa. Negara bagian Fengyuan adalah salah satu dari 3 negara yang paling dekat dengan dataran Moulan. Gunung-gunung di perbatasan mereka biasanya ditempatkan dengan para pembudidaya dari aliansi 9 bangsa. Tetapi setelah Hanli menghabiskan beberapa hari di dalam negara bagian Fengyuan, dia tidak bertemu dengan seorang kultivator pun, tetapi dia telah menemui banyak patroli prajurit mantra. Jelas bahwa 9 serikat bangsa telah menemukan pertempuran awal mereka melawan prajurit mantra Moulan tidak menguntungkan dan memutuskan untuk mundur untuk saat ini. Pertarungan yang sebenarnya seharusnya belum dimulai. Tanpa berpikir lebih jauh, Hanli bergegas melewati daerah yang sangat terpencil. Setelah penerbangan tanpa peristiwa yang mulus selama 4 hari, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat gunung kecil yang tidak jelas dengan ekspresi terkejut. Segera, wajahnya berubah di antara berbagai ekspresi yang berbeda. Beberapa saat yang lalu, dia telah mendeteksi area dengan fluktuasi ki spiritual yang ganas yang samar-samar mengandung niat jahat. Jelas bahwa ada pertempuran antara pembudidaya kelas tinggi. Karena pertempuran sedang terjadi di sini, kemungkinan besar itu adalah seorang kultivator yang bertarung melawan seorang prajurit mantra. Dengan beberapa pemeriksaan lebih lanjut, Hanli menemukan bahwa ada 5 petarung tahap formasi inti yang mempertaruhkan segalanya melawan eksentrik Naschen Sol. Di antara kombatan tahap formasi inti ini, ada beberapa dengan aura yang menurut Hanli sedikit familiar. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, Hanli tidak tahu siapa itu. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Hanli tidak bisa menahan rasa penasarannya dan terbang. Dengan teknik gerakan luar biasa Hanli mampu menempuh jarak pendek ini dalam sekejap mata. Begitu dia tiba, dia melihat lampu berbagai warna memenuhi langit bersama dengan suara ledakan yang keras. Pertempuran itu sangat sengit. 5 pembudidaya formasi inti yang berpakaian beragam saat ini sedang bertarung melawan prajurit mantra tahap awal Naschen Sol. Meskipun 5 pembudidaya formasi inti bertarung dengan seluruh kekuatan mereka dan mengendalikan harta sihir mereka dengan sempurna, prajurit mantra botak berjubah kuning perlahan-lahan mendorong kembali para pembudidaya dengan lingkaran kabut kuning. Prajurit mantra memasang ekspresi galak. Meskipun dia belum melepaskan harta sihirnya sendiri, teknik fantastik dan kultivasinya yang dalam memungkinkan dia untuk dengan mudah menanganinya. Jika bukan karena fakta bahwa ada seorang wanita cantik di antara pembudidaya formasi inti, pembudidaya Naschen Sol kemungkinan tidak akan menahan diri dan akan sudah menghabisi mereka semua. Meskipun Hanli menemukan wanita ini akrab, tatapannya terfokus pada pria tua gemuk di antara para pembudidaya. Orang tua ini secara spiral dengan kilat perak dan mengendalikan harta sihir pedang besar yang berulang kali memancarkan kilat. Dia adalah yang terkuat di antara kelompok 5. Hanli mengenali penampilan dan seni kultivasi lelaki tua itu dan memasang ekspresi rumit. Dia bergumam, ini dia. Untuk berpikir bahwa ada kebetulan seperti itu di dunia ini, setelah pembudidaya berjubah kuning berjuang untuk waktu yang lama, dia kehilangan kesabarannya dan dengan tajam memelototi wanita cantik itu, gadis,
sepertinya kamu tidak bisa mengenali niat baikku. Jika bukan karena seni kultivasi saya membutuhkan wadah kultivasi yang luar biasa, saya tidak akan membiarkan Anda begitu lama. Jika Anda tidak menyerahkan diri kepada saya, jangan salahkan saya karena kejam. Begitu dia mengatakan ini, dia meludahkan bulu kuning. Itu bersinar terang dan memiliki sesuatu yang samar-samar digambar di atasnya. Kultivator botak kemudian membawanya ke tangannya. Ketika lelaki tua gemuk dan yang lainnya melihat ini, ekspresi mereka sangat berubah, mengetahui bahwa semuanya jauh dari baik. Mereka jelas mengerti bahwa prajurit mantra telah menahan diri, tetapi mereka tidak berani mundur. Jika tidak mereka akan dengan mudah ditangkap oleh prajurit mantra. Peluang mereka untuk bertahan hidup bahkan lebih buruk daripada melawannya bersama. Dengan demikian, kelimanya mengutuk keras dalam pikiran mereka dan hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatan sihir mereka untuk menyerang prajurit mantra. Untuk sementara waktu, kekuatan harta sihir mereka sangat meningkat dan mereka mampu dengan paksa mengalahkan kabut kuning dan mendapatkan kembali beberapa momentum mereka. Ini membuat marah prajurit mantra botak. Dia melemparkan bulunya ke udara dan meludahkan kabut ki kuning ke harta sihir dan mulai mengucapkan mantra. Bulu itu bergetar sesaat dan dengan lembut mengipasi ke arah para pembudidaya. Tiba-tiba, peluit besar terdengar di udara dan angin kencang berwarna kuning mengikuti arah bulu itu mengipasi. Dalam sekejap, badai berubah menjadi tornado setinggi 100 meter dan benar-benar menelan 5 pembudidaya formasi inti. Chapter 708. Naga Bumi Roh Terkekang. Angin kencang yang menakutkan dan mengguncang bumi menyebabkan harta sihir bergoyang dengan goyah. Mereka tampaknya dibatasi oleh badai dan tidak mampu melepaskan diri. Prajurit mantra botak itu tersenyum aneh dan mengungkapkan ekspresi bangga. Haha, jika Anda tidak akan menerima kebaikan saya maka saya akan menggunakan kekuatan. Betapa cerobohnya, jangan berharap saya berhenti setelah masalah mencapai sejauh ini. Prajurit mantra botak kemudian meraih udara dan tiba-tiba membentuk tangan besar dari sayap kuning. Itu kemudian membuat jalan untuk meraih wanita cantik itu. Prajurit mantra berencana untuk terlebih dahulu mengambil wanita itu untuk memastikan dia hidup dan langsung memusnahkan 4 yang tersisa melalui tampilan penuh kekuatannya. Wanita itu berusaha memanfaatkan harta sihir pedang apinya yang menyala-nyala untuk memblokir tangan besar itu, tetapi angin kencang telah menyebabkannya berputar di luar kendali. Tanpa cara untuk mengendalikannya, dia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, menyebabkan kulitnya menjadi pucat. Meskipun keempat pembudidaya ingin menyelamatkan wanita itu, mereka bingung dan tersapu angin. Hanya lelaki tua gemuk dengan kultivasi terdalam di antara mereka yang mampu menghadapinya dengan lebih baik. Dalam kekhawatirannya, dia dengan paksa mengangkat tangannya dan melepaskan sambaran petir sepanjang 1 meter untuk menyerang tangan raksasa itu. Namun, serangan itu sama sekali tidak efektif. Ketika tangan kuning itu hanya berjarak 3 meter dari meraih wanita itu, tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, pendekar mantra berjubah kuning meraung ketakutan. Badai angin yang menjebak pembudidaya formasi inti tiba-tiba melemah sebelum segera menghilang. Seolah-olah apa yang baru saja terjadi hanyalah ilusi. Kelompok pembudidaya saling memandang dengan cemas dan mengalihkan pandangan mereka ke arah prajurit mantra botak. Namun, dia dengan marah menatap ke arah yang benar-benar kosong. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan keheranan. Ekspresi sengit muncul di wajah prajurit mantra dan dia dengan marah berteriak, "Karena kamu berani mematahkan teknikku, mengapa kamu diam-diam menyembunyikan dirimu sendiri?" Dia sepertinya tidak lagi memberitahu para pembudidaya formasi inti. Suara seorang pria dengan santai berbicara, "Bukannya aku menyembunyikan diri, tapi hanya kultivasimu yang terlalu kurang untuk melihatku. Sepertinya dirimu yang terhormat seharusnya baru saja memasuki tahap Naschen Sol. Kamu jauh lebih lemah daripada prajurit mantra lain yang pernah kulihat." Dalam kilatan cahaya biru,
seorang pemuda dengan penampilan yang sama muncul di hadapan mereka. Ketika dia melihat bahwa 5 pembudidaya terjebak dalam situasi putus asa, dia melepaskan coretan pedang esensi biru ke arah bulu. Setelah dipukul, Windstorm mudah larut. Kelimanya awalnya terkejut dengan penampilan Han Li, tetapi setelah merasakan bahwa dia berada di Naschen Soul Stage, mereka bersukacita, mengetahui bahwa hidup mereka terselamatkan. Kultivator wanita segera memberi hormat kepadanya dari kejauhan dan dengan hormat berkata, nama juniornya adalah Ni Ying. Terima kasih banyak atas penyelamatan senior. Ni Ying. Ketika Han Li mendengar ini, dia tidak bisa tidak melihat wanita itu lagi. Dia samar-samar mengingatnya. Namun, sekarang bukan waktunya untuk berurusan dengan ini, dan dia hanya melambaikan tangannya, membuat wanita itu berhenti memberi hormat. Wanita dan pria tua itu sepertinya tidak mengenalinya. Itu tidak mengejutkan. Di masa lalu, dia hanya bertemu mereka 1 kali. Sekarang hampir 200 tahun telah berlalu, tidak aneh jika mereka tidak mengenalinya. Dengan pemikiran itu, Han Li mengalihkan pandangannya ke prajurit mantra berjubah kuning dan dengan datar berkata, karena dirimu yang terhormat belum lari, sepertinya kamu ingin membawaku? Ketika prajurit mantra botak mendengar ini, dia dengan marah tersenyum dan tertawa terbahak-bahak, dirimu yang terhormat juga hanyalah seorang pembudidaya Naschen Soul awal. Kata-kata Anda mungkin berani tetapi saya harus mewajibkan Anda untuk menunjukkan kemampuan Anda. Dengan mengatakan itu, prajurit mantra botak membentuk gerakan mantra dan dia menjentikkan jarinya ke bawah, menembakkan 2 pelet kuning yang bersinar. Han Li sedikit terkejut dengan ini dan tidak menghentikannya. Dia hanya menyipitkan matanya dan memperhatikan dengan penuh minat. Pria besar itu dalam hati senang melihat bahwa Han Li tetap diam dan segera mengucapkan mantra. Tubuhnya kemudian diselimuti awan kuning yang bergelombang. Dengan suara yang mengesankan, dia dengan lembut berteriak, bangkit. Ketika Han Li mendengar ini, hatinya bergetar saat dia dengan penuh harap melihat sekelilingnya, tetapi dia tidak melihat apapun yang muncul. Dalam keraguannya, dia tiba-tiba mendengar gemuruh samar dari tanah. Gemuruh itu segera menjadi gemuruh dan mengguncang dunia. Han Li menyapu indera spiritualnya ke tanah dan mengungkapkan sedikit keheranan. Tanpa berpikir lebih jauh, dia menyapu lengan bajunya, mengirimkan 2 guratan pedang sepanjang 10 meter dari mansetnya ke arah asal suara itu. Han Li mengerutkan kening. Meskipun garis-garis pedang menyerang, itu tidak efektif. Dengan gemerisik angin, 2 naga kuning bertanduk sepanjang 40 meter terbang keluar dari tanah dan menembak ke arah pembudidaya botak. Mereka kemudian mengepung pembudidaya botak dan terus berputar di sekelilingnya seolah-olah untuk melindunginya. Ini, Han Li tercengang menemukan 2 naga kuning yang menakutkan itu seluruhnya terbentuk dari bumi. Mereka muncul seolah-olah mereka benar-benar hidup. Aura manusia hidup ini sepertinya berasal dari pelet kuning di atas kepala mereka. Itu berdenyut dengan cahaya, melepaskan cahaya kuning iblis. Hei, dirimu yang terhormat akan menjadi yang pertama menyaksikan kekuatan dari binatang rohku yang terkekang. Pergi, prajurit mantra botak dengan marah tersenyum dan menyerang naga bumi dengan segel mantra kuning. Naga-naga itu kemudian menyerang Han Li dengan kekuatan yang sombong. Han Li mengerutkan alisnya dan dengan ringan menghela nafas. Dia membuka mulutnya dan meludahkan sepotong api es surgawi. Sepotong api terbelah menjadi 2 api yang lebih tipis dan akurat mengenai kepala masing-masing naga bumi. Api berderak dan langsung menyelimuti naga bumi di lapisan es. Patung es berhenti 10 meter di depan Han Li sebelum jatuh ke bumi. Kemudian dengan kilatan cahaya biru, ada 2 ledakan yang jelas. Kedua naga bumi yang membeku itu dengan mudah dihancurkan oleh 2 garis pedang yang dilempar Han Li. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan dengan tenang memanggil 2 pelet kuning ke tangannya. Dia melirik mereka sebelum memasukkannya ke dalam kantong penyimpanannya. Han Li dengan santai berkata, kemampuan apa lagi yang kamu miliki? Jangan ragu untuk menggunakannya.
Saya ingin melihat kekuatan sebenarnya dari teknik roh prajurit mantra. Keheningan melihat ke atas awan kuning sejenak saat prajurit mantra itu benar-benar terkejut saat Han Li melepaskan dua naga buminya dengan mudah. Sesaat kemudian, suara cemberut prajurit mantra tiba-tiba meninggalkan awan kuning. Kamu berasal dari sekte apa? Bolehkah saya tahu nama terhormat Anda? Anda tampaknya tidak cocok dengan deskripsi pembudidaya yang lebih dikenal. Jangan bilang kamu juga memasuki tahap Naschen Soul dalam 100 tahun terakhir. Pertanyaan terakhir diucapkan dengan nada biadab. Saya adalah individu tanpa nama. Jika saya menyebutkan nama saya, Anda tidak akan mengetahuinya. Karena rekan Daoi tidak bermaksud menyerang, saya tidak akan sopan. Ekspresi Han Li menjadi cemberut dan dia menamparkan kantong binatang roh di pinggangnya, melepaskan serangga terbang emas berkilauan yang tak terhitung jumlahnya ke udara. Mereka adalah kumbang pemakan emas murni yang telah dipelihara dengan cermat oleh Han Li. Ini akan menjadi pertama kalinya Han Li menggunakannya untuk melawan musuh. Dia ingin menguji seberapa efektif mereka melawan lawan tahap Naschen Soul. Kumbang pemakan emas, Anda benar-benar memilikinya, dan begitu banyak, sangat mengejutkan Han Li. Prajurit mantra berjubah kuning meneriakkan nama serangga ini dengan suara ketakutan sebelum Han Li bisa memerintahkan serangan. Tanpa kata lain, pembudidaya berjubah kuning berbalik dan merobek langit sebagai seberkas cahaya kuning. Kecepatannya telah menyebabkan Han Li ragu-ragu dan meninggalkan ide untuk mengejarnya. Dia tidak percaya diri untuk bisa memusnahkan seorang pembudidaya Naschen Soul yang dengan sepenuh hati fokus untuk melarikan diri. Begitu Naschen Soul terwujud, bahkan teknik gerakan kilat pun kurang dalam kecepatan untuk menandinginya. Namun, prajurit mantra botak mampu mengenali kumbang pemakan emasnya meskipun memiliki kultivasi yang agak rendah. Itu benar-benar mengejutkan. Meskipun dia merasa agak bingung, Han Li membatalkan masalah itu dan mengingat kantong binatang rohnya yang masih belum teruji. Setelah itu, dia perlahan terbang menuju pembudidaya formasi inti dengan ekspresi tenang. Sebelum Han Li mendekati mereka, lelaki tua gemuk itu berinisiatif untuk terbang ke depan dan memberi hormat kepadanya. Terima kasih banyak atas bantuanmu, senior. Mungkinkah junior tahu namamu yang terhormat? Junior adalah Lei Wanhe dari Yellow Maple Valley. Kami tidak bisa cukup berterima kasih. Selain Nian yang telah memperkenalkan dirinya sebelumnya, yang lain mulai memberi hormat kepada Han Li juga dengan rasa terima kasih dan rasa hormat. Si Qiyun dari Sekte Pedang Raksasa, Tang Minghua dari Sekte Bulan Bertopeng, Qian Huan dari Benteng Kekaisaran Surgawi memberi hormat kepada senior. Chapter 709. Lei Wanhe terkejut. Senior, Han Li membelai dagunya dan memasang ekspresi aneh di wajahnya. Pria tua gemuk itu adalah paman bela diri senior Lei, yang telah menukar ramuan obat dengan formula pil. Meskipun dia hanya mengamati kebiasaan umum dunia kultivasi, Han Li tidak bisa tidak menganggap tindakan ini aneh. Adapun wanita cantik bernama Nian, dia hanya bertemu sekali sebagai saudari bela diri senior Ni. Sebelumnya ketika dia melindungi saudara-saudara murong dari saudara bela diri senior Lu selama waktunya di lembah Maple Kuning. Meskipun Han Li tidak memiliki banyak hubungan dengannya, dia telah mendengar banyak tentang bakat dan kecantikannya baik dari luar maupun dari dalam. Kembali di masa lalu, ada banyak murid laki-laki yang mengaguminya. Dia tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun dia akan membentuk inti emas. Han Li tetap diam dan memeriksa Lei Wanhe dan Nian dengan ekspresi rumit. Saat ini terjadi, Lei Wanhe merasa bingung. Tidak hanya senior ini tampak terlalu muda, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Lei Wanhe menemukan wajahnya agak familiar seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya. Ini datang sebagai kejutan baginya dan dia mulai merasa khawatir. Saat Nian melihat Han Li, kebingungan tiba-tiba muncul dari dalam matanya. Han Li enggan membuang waktu lagi dengan tampilan diam ini dan akhirnya berkata, sepertinya Marsial Paman Lei benar-benar tidak mengingatku.
Namun, formula pil yang diberikan Marsial Paman kepada saya selama tahun itu sangat membantu saya. Ketika Lei Wanhe mendengar Han Li memanggilnya Marsial Paman, rahangnya ternganga dan kehilangan kata-kata. Tetapi setelah dia mendengarnya menyebutkan formula pil, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan mulai tergagap. Paman bela diri? Formula pil, kamu. Ketika yang lain mendengar ini, mereka juga tercengang. Senior jiwa baru lahir ini sebenarnya menyebut Lei Wanhe, Paman bela diri. Ini benar-benar membuat pikiran mereka berputar-putar dalam kebingungan. Tapi ketika Nian mendengarnya, dia dengan takjub memeriksa Han Li sekali lagi sebelum berkata, "Kamu adalah murid Marsial Paman Li, Han Li." Junior Marsial Brother Han, suara wanita itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Han Li merasa sangat terkejut, saya tidak menyangka bahwa rekan Dao ini akan mengingat saya. Sementara Han Li tidak dikenal selama tahap Qi kondensasi karena profil rendah dan budidaya sedikit, benar-benar sedikit yang tahu tentang dia. Tetapi sejak dia selamat dari ujian dengan darah dan api dan berhasil menjadi murid Li Huayuan setelah memasuki pendirian yayasan, banyak orang yang cerdik telah memperhatikannya. Saudari bela diri senior Ni ini adalah salah satunya. Setelah 6 sekte Dao Iblis menyerbu negara bagian Yue, reputasinya melonjak di seluruh murid kelas bawah dari prestasinya dalam membunuh begitu banyak pembudidaya iblis Dao kelas serupa. Meskipun dia tidak melihat wajahnya sejak itu, dia telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Dengan penampilan Han Li yang persis sama seperti sebelumnya, dia mengingat saudara bela diri junior terkenal Han dari masa lalu dan tanpa sadar meneriakkan namanya dengan kaget. "Kamu benar-benar keponakan bela diri Han?" Lei Wanhe merasa tenggorokannya kering dan pikirannya menjadi kosong. Dikatakan bahwa setiap peristiwa aneh bisa terjadi di dunia kultivasi. Murid luar biasa yang naik ke status yang sama sebagai senior adalah kejadian biasa, tetapi untuk junior pendirian yayasan yang tiba-tiba muncul kembali di tahap Naschen Sol adalah sesuatu yang membuat seseorang yang berpengalaman seperti Lei Wanhe menjadi pingsan. Han Li melihat sekeliling dan dengan tenang berkata, "Marsial Paman Lei, tidak perlu terlalu terkejut. Namun, ini bukan tempat untuk berbicara. Mari kita mengobrol sambil bepergian." Ekspresi Lei Wanhe goyah beberapa kali sebelum tertawa getir. "Saya tidak berani menerima gelar sebagai Marsial Paman. Karena senior Han telah memasuki Naschen Sol Sage, saya adalah junior Anda." Kata-katanya masih mempertahankan rasa hormat yang sama sejak awal. Terlepas dari identitas Han Li di masa lalu, kultivasinya saat ini jauh melampaui dirinya sendiri. Dia tidak berani disapa dengan gelar yang tidak pantas seperti itu. 3 pembudidaya lainnya akhirnya menyadari hubungan antara Han Li dan Wan Tianhe. Setelah melirik satu sama lain dengan cemas, ekspresi aneh muncul di masing-masing wajah mereka. Han Li tidak terlalu memperhatikannya. Setelah hening sejenak, dia menganggukkan kepalanya. "Karena rekan Dao Lei mengatakan ini, saya tidak akan sopan. Mari kita segera berangkat dari sini. Kecepatan Anda semua penilai lambat, jadi saya akan membawa Anda." Setelah itu dikatakan, Han Li menamparkan kantong penyimpanannya dan sebuah barang kecil yang indah muncul di tangannya. Begitu dia melemparkannya ke udara, benda persegi muncul di hadapan mereka dalam kilatan cahaya merah. Di bawah kendali segel mantra, kereta kuda angin dengan cepat tumbuh lebih besar dan muncul lebih dari 30 meter lebarnya. Naik kereta, Han Li dengan blak-blakan memerintahkan mereka. Lei Wanhe dan yang lainnya secara alami tidak keberatan dan mereka semua terbang ke kereta dengan kabur. Begitu Han Li melangkah ke kereta berkendara angin, dia mulai memasukkan kereta itu dengan kekuatan spiritualnya. Setelah gemetar dengan lembut sejenak, itu merobek langit sebagai seberkas cahaya putih. Dengan kecepatannya yang melebihi batas, ia menghilang dari pandangan dalam sekejap mata. Kecepatan Wind Reading Chariot menyenangkan yang lain. Pada kecepatan ini, para prajurit mantra tidak akan bisa mengejar mereka, menghilangkan kekhawatiran yang ada di pikiran mereka. Saat Han Li mengendarai Wind Reading Chariot, dia dengan santai bertanya,
Rekan Taois, negara bagian Feng Yuan seharusnya sudah jatuh ke dalam genggaman prajurit mantra. Mengapa Anda ada di sana dan bagaimana Anda bisa diblokir oleh prajurit mantra Nas Chen Sol? Jika daerah itu tidak begitu terpencil, tidak akan mudah untuk melarikan diri bahkan jika aku mengambil tindakan. Ketika kelimanya mendengar ini, mereka saling melirik dengan berbagai ekspresi. Pemimpin yang jelas dari partai mereka, Lei Wanhei, ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, "Senior mungkin tidak mengetahui hal ini. Tetapi kami tidak bertindak atas kehendak bebas kami. Kami berada di bawah perintah dari Persatuan Sembilan Bangsa untuk melaksanakan tugas penting. Akibatnya, kami diduduki selama beberapa hari dan hadir selama invasi Moulan. Tak berdaya, kami hanya bisa memilih rute jarak jauh dan terbang kembali. Namun, kami bertemu dengan beberapa pendekar mantra tingkat rendah di sepanjang jalan dan tidak punya pilihan selain membunuh mereka. Tapi siapa yang mungkin tahu bahwa ada prajurit mantra Nas Chen Sol yang terletak di dekatnya? Saat kami selesai membunuh prajurit mantra tingkat rendah terakhir, kami ditemukan oleh eksentrik tua dan dikejar. Meskipun kami tahu kami tidak cocok, jika kami tersebar, kami hanya akan menemui ajal kami lebih cepat, jadi kami hanya bisa melakukan yang terbaik. Hanya secara kebetulan Senior Han datang kepada kita, kalau tidak kita akan menemui ajal kita." Saat Lei Wanhei berbicara dengan rasa terima kasih, dia memeriksa Martial Nepheu Han ini. Sejujurnya, dia masih merasa seolah-olah semua yang terjadi hanyalah mimpi. Ketika Han Li mendengar ini, dia kehilangan minat dan mendengus acuh tak acuh. Beberapa saat kemudian, dia kemudian bertanya, "Rekan Taois Lei, apakah Tuanku Li Huayuan masih baik-baik saja?" Karena tidak ada gunanya menyembunyikan masalah ini, Lei Wanhei dengan jujur menjawab, "Han Senior, saudara bela diri Junior Li meninggal 100 tahun yang lalu dalam perang dengan prajurit mantra Moulan. Adapun istrinya, dia tidak dapat membentuk inti emas dan mencapai akhir umurnya." Han Li sedikit terguncang oleh kata-katanya dan mengungkapkan sedikit kesedihan. Dia kemudian bertanya, "Apakah saudara dan saudari bela diri saya dapat membentuk inti emas?" Lei Wanhei menghela nafas dan berkata, "Tidak, meskipun 3 murid junior saudara bela diri Li memiliki bakat luar biasa dan memasuki tahap inti palsu, mereka tidak ditakdirkan untuk membentuk inti emas." Han Li terdiam sejenak. Penampilan Yukun, Song Meng, Zhong Weiniang, dan yang lainnya muncul di benaknya. Peristiwa masa lalu perlahan mulai muncul. Sesaat kemudian, dia menarik napas dalam-dalam. Karena saudara bela diri dan saudarinya tidak dapat membentuk inti emas, dia tidak bertanya lebih lanjut tentang mereka. Kemungkinan mereka meninggal selama meditasi. Waktu yang dihabiskannya di Yellow Maple Valley seolah-olah semuanya terjadi dalam mimpi lama. Pada saat itu, Nian tiba-tiba berkata, "Senior Han, apakah Anda tertarik untuk bergabung kembali dengan Lembah Maple Kuning?" Han Li mengangkat alisnya dan segera menjawab, "Kembali ke Yellow Maple Valley? Saya tidak memiliki minat seperti itu. Saya sudah menjadi penatua dari Sekte Awan Hanyut Aliansi Dao Surgawi, dan saya puas di sana." Kekecewaan muncul dari ekspresi Nian dan ekspresi Lei Wanhei goyah. Adapun 3 lainnya, mereka tidak berani berbicara karena mereka tidak terbiasa dengan Han Li. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Nian kemudian bertanya, "Apakah senior akan mengenali Xiao Chuier?" Han Li tertegun sejenak. Dia bertanya dengan ekspresi aneh, "Xiao Chuier? Tentu saja aku tahu, kau tahu gadis kecil itu?" Pada saat yang sama, penampilan gadis muda berjiwa aneh itu muncul di benaknya. Chapter 710. Informasi tentang Nangong Wan. Han Li memiliki kesan mendalam tentang gadis muda yang dia rekomendasikan untuk bergabung dengan Yellow Maple Valley. Tetapi segera setelah itu, dia mengingat lelaki tua kecil yang telah menerimanya sebagai murid, kakak bela diri senior Ma. Ketika Han Li mengingatnya, dia merasakan sedikit kesedihan. Pria tua kecil itu tidak mungkin membentuk inti emas mengingat usianya, tapi dia adalah orang yang paling dekat dengan Han Li di Yellow Maple Valley.
Kemungkinannya adalah dia sudah meninggal. Dengan kekesalan dan kegembiraan yang pura-pura, dia tersenyum tipis dan berkata, gadis kecil. Junior Martial Sister Xiao bukan lagi gadis kecil. Dia sudah menikah dan memasuki tahap formasi inti beberapa puluh tahun yang lalu. Setelah Han Li pulih dari keterkejutannya, dia tersenyum dan berkata, oh, dia juga memasuki formasi inti? Sekarang itu mengejutkan. Ni Ying dengan lembut berkata, saya telah mendengar Junior Martial Sister Xiao berbicara beberapa kali tentang bagaimana senior menariknya ke dalam sekte. Saudari bela diri Junior Xiao selalu merasakan rasa terima kasih dan perhatian yang mendalam untuk senior Han. Senyum Han Li memudar dan dia berkata dengan lemah, pada saat itu, saya hanya memperkenalkannya kepada kakak bela diri senior Ma karena bakatnya bagus, tidak lebih. Sekarang hanya masalah masa lalu. Nian dan Lei Wanhei hanya bisa tersenyum pahit satu sama lain dalam diam atas usahanya yang gagal dalam upaya untuk membuat Han Li bergabung kembali dengan sekte tersebut. Adapun alasan mengapa Han Li tidak mau bergabung kembali, keduanya bisa menebak. Selama tahun murid inti bergabung dengan Serikat Sembilan Bangsa, karena Han Li tidak ada di antara mereka karena dia hanyalah murid kecil yayasan pendirian, dia dikelompokkan menjadi umpan dan ditinggalkan. Tidak heran mengapa dia merasa begitu terpisah dari lembah Maple Kuning dan tidak berniat untuk kembali. Karena keduanya tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dikatakan, Han Li tiba-tiba bertanya kepada kultivator bulan bertopeng setengah baya, apakah Anda memiliki seorang kultivator wanita bernama Nangong Wan? Bagaimana keadaannya sekarang? Suara Han Li tiba-tiba menjadi suram. Pria paruh baya bernama Tang Minghua terkejut dan dia segera menjawab dengan hormat, senior tahu bibi bela diri Nangong? Dia saat ini mengawasi sekte dan baik-baik saja. Dalam keterkejutan Han Li, dia tidak bisa menyembunyikan sedikitpun kegembiraan, bibi bela diri. Dia sudah memasuki tahap Naschen Sol. Bibi Martial Nangong berhasil memasuki tahap Naschen Sol lebih dari 100 tahun yang lalu. Dan dia sekarang adalah penatua sekte kami. Apakah senior adalah teman lama bibi bela diri Nangong? Han Li menghela nafas dan matanya menjadi redup. Teman lama? Bisa dibilang begitu. Saya menerima kebaikan besar dari bibi bela diri Anda di masa lalu, dan saya selalu ingin bertemu dengannya lagi. Sayang sekali saya disibukkan dengan begitu banyak hal sepanjang tahun dan saya tidak pernah memiliki kesempatan. Hei. Meskipun bibi bela diri Nangong jarang melihat tamu, senior seharusnya dapat dengan mudah melihatnya. Dalam 3 bulan, bibi bela diri Nangong akan menikahi penatua Wei dari sekte pikiran mengalir, dan upacara pendampingan Dao mereka akan meresmikan mereka sebagai pembudidaya pasangan. Perayaan ini awalnya hanya mengundang pembudidaya kelas tinggi dari Persatuan Sembilan Bangsa, tetapi karena senior adalah teman lamanya, dia pasti akan. Han Li merasakan pikirannya berdengung dan dia tidak bisa mendengar apapun lagi yang dikatakan pria paruh baya itu. Dia tiba-tiba menghadapi pembudidaya sekte bulan bertopeng dan dengan dingin bertanya, upacara pendampingan Dao? Ya, dia berencana menikahi penatua Wei Liken dari Flowing Mind Sect, yang membentuk Naschen Sol 300 tahun yang lalu dan memiliki kemampuan mendalam. Dia adalah seorang jenius kultivasi yang tidak berasal dari selatan surgawi. Kedua sekte kami menghabiskan banyak upaya untuk membuat masalah ini menjadi mungkin. Ekspresi dingin Han Li membuat takut kultivator paruh baya itu. Segala macam pikiran aneh mulai muncul di dalam dirinya, tetapi di bawah tatapan dingin Han Li, dia tidak bisa menahan diri untuk terus berbicara. Lei Wanhei dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi aneh. Bahkan seorang idiot pun tahu bahwa hubungan antara Han Li dan Nangong Wan tidak sesederhana itu. Mengapa lagi Han Li memiliki reaksi yang kuat setelah mendengar ini? Harus mengejutkan yang lain, ekspresi dingin Han Li hanya bertahan beberapa saat sebelum tiba-tiba menghilang. Dengan nada lembut, dia berkata, rekan Dao Tang tidak perlu takut. Saya tidak punya niat jahat. Saya hanya mendengar bahwa cinta lama saya akan menjadi wanita orang lain dan saya menjadi agak gelisah. Sekarang setelah saya mengetahui masalah ini,
saya secara alami harus merayakan upacara teman baik saya. Kultivator paruh baya menghela nafas lega melihat Han Li begitu tenang dan berulang kali mengucapkan kata-kata selamat datang. Namun, Han Li hanya menjawab dengan sedikit senyuman. Yang lain di kereta juga lega. Bagaimanapun, 6 sekte Yue sekarang praktis menjadi satu kesatuan. Mereka tidak ingin sesuatu terjadi satu sama lain. Setelah ini, Han Li dengan santai mengajukan beberapa pertanyaan lagi terkait dengan 6 sekte Yue. Karena masalahnya tidak penting, kelimanya mampu menjawab semuanya. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Lingu leluhur lembah Maple Kuning telah mencapai akhir masa hidupnya, Han Li mengerutkan kening sejenak dan dengan cepat mengernyitkan alisnya seolah-olah dia belum pernah mendengar ini. Han Li tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Ah ya, bibi bela dirimu Nangong seharusnya memiliki sepupu yang lebih muda bernama Nangong Bing. Dia juga harus menjadi seorang kultivator dari sekte bulan bertopeng." Kultivator paruh baya itu tampak bingung dan bertanya, "Nangong Bing? Senior pasti salah dengar. Marsial Bibi Nangong selalu menjadi sosok yang menyendiri. Saya belum pernah mendengar tentang sepupu yang lebih muda. Apakah senior tidak salah?" Ketika Han Li mendengar ini, dia tercengang. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia dengan mendesak bertanya, "Nangong Bing seharusnya menjadi pembudidaya formasi inti wanita dari sekte Anda. Mungkinkah kamu tidak ingat?" Tang Minghua tersenyum kecut, "Jika orang ini benar-benar milik sekte kami, junior ini pasti akan mengetahuinya. Saya dapat berjanji dengan pasti bahwa tidak ada wanita seperti itu di sekte kami." Dengan ekspresi heran, Lei Wanhe mau tidak mau menyela, rekan Taois Tang mengatakan yang sebenarnya. "Kita akan tahu jika pembudidaya formasi inti seperti itu ada di sekte bulan bertopeng." "Dari mana senior datang untuk mengetahui orang ini?" "Tidak apa, aku hanya salah paham." Meskipun Han Li mengatakan ini, dia terperangah dan tampak bingung. Han Li sekarang tahu bahwa Nangong Bing bukan sepupu Nangong Wan, tetapi Nangong Wan sendiri dengan menggunakan beberapa perubahan penampilan. Tidak heran mengapa dia tidak memperlakukannya dengan begitu kejam atau mengapa dia memiliki ekspresi yang aneh ketika mereka pergi. Setelah itu, Han Li benar-benar kehilangan minat dalam diskusi lebih lanjut dan hanya menjatuhkan kereta ke depan dengan ekspresi suram. Ketika yang lain melihat bahwa Han senior ini tidak dalam suasana hati yang baik, mereka tidak berani mengobrol sembarangan. Untuk sesaat, kereta kuda angin benar-benar sunyi. Kurang dari setengah hari kemudian, Han Li menghentikan kereta kuda angin di gunung tanpa nama. Han Li berdiri dan dengan tenang berkata, "Kita harus berpisah di sini. Tempat ini hanya berjarak sehari dari perbatasan negara bagian Fengyuan. Seharusnya aman di sini. Saya memiliki hal-hal yang harus saya tangani dan saya tidak dapat terus menemani Anda." Lei Wanhe dan yang lainnya tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan hanya berterima kasih kepada Han Li sekali lagi karena telah menyelamatkan hidup mereka sebelum terbang keluar dari kereta berkendara angin. Han Li tidak mengatakan sepatah kata pun lagi dan segera memutar kereta sebelum menghilang dari cakrawala dalam sekejap mata. Penggarap benteng kekaisaran surgawi yang lebih tua yang bermarga kian melihat bahwa kereta berkendara angin telah menghilang dari pandangan dan mau tidak mau bertanya, "Rekan Dao Lei, apakah benar Han senior pernah menjadi murid lembah Maple Kuning Anda dan adalah bela diri Anda?" "Keponakan di masa lalu?" Lei Wanhe mengerutkan kening dan dengan kesal berkata, "Apa, menurutmu aku seseorang yang mengucapkan kata-kata kosong?" Meskipun hidupnya telah diselamatkan oleh Han Li, kultivasi juniornya di masa lalu sekarang jauh melebihi miliknya dan dia menjadi senior sejati. Mengingat betapa berhati-hatinya dia tidak bisa tidak berada dalam suasana hati yang buruk. "Hei, Saudara Lei tidak perlu marah. Saya hanya merasa aneh. Jika rekan Daoi berbicara dengan jujur, senior Han harus seusia dengan rekan Daoi ini." "Rekan Daoi ini, sudah berapa lama kamu berkultivasi?" Kultivator Kian bertanya dengan sungguh-sungguh. Seolah menyadari apa yang dia tanyakan, Nian menjawab dengan ekspresi yang berubah, "Saya berkultivasi selama 200 tahun sebelum mencapai tahap formasi inti awal."
Kultivator kian menggosok dagunya dan dengan tegas berkata, sepertinya Senior Han hanya menghabiskan 200 tahun sebelum memadatkan jiwa yang baru lahir. Apakah Anda tahu apa artinya ini? Kultivator Sekte Pedang Raksasa tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Mungkinkah Saudara Qian berarti? Kultivator Qian dengan sungguh-sungguh berkata, itu benar. Sangat mungkin orang ini mencapai tahap transformasi dewa. Sudah puluhan ribu tahun sejak terakhir ini terjadi. Meskipun pembudidaya yang mencapai tahap transformasi dewa segera menghilang dari dunia ini, masing-masing dari mereka tak tertandingi dalam waktu singkat mereka di sini. Seluruh selatan surgawi, baik mereka benar, iblis, atau bahkan netral, semua bersatu selama waktu ini karena tidak ada yang mampu menahan kultivator tahap transformasi dewa awal. Bersambung ke chapter 711. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.